Bab 251 rekan. Long Hang berkata sambil tersenyum, Anda tidak memberitahu saya sebelumnya tentang kunjungan Anda ke kota Yunhai. Jika tidak, mengingat hubungan kita, saya akan membuat pengaturan untuk Anda terlebih dahulu sehingga Anda tidak akan terlalu bosan sekarang. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Itu mudah diucapkan. Saudaraku telah mengeluh tentang ketidakmampuan saya akhir-akhir ini, jadi dia telah menguliahi saya sepanjang hari. Jadi saya ingin memulai bisnis, tetapi saya tidak ingin main-main di kota Jingyu. Lagi pula semua orang mengenal saudaraku. Bahkan jika kita mencapai sesuatu, mereka akan mengatakan itu berkat dia. Qin Xiao menatap Long Hang dan menghela napas. Aku mengerti, aku terlalu mengerti. Long Hang mengangguk berulang kali dan berkata, aku tidak bisa menahannya, sepupuku sangat mampu, aku mengerti. Mengapa kamu khawatir? Jangan khawatir, jika kamu membutuhkan sesuatu beritahu aku dan aku akan membantumu. Qin Xiao tidak ragu untuk berbicara dengan sopan, sepupu, aku hanya ingin masuk ke bisnis hiburan. Ku dengar perusahaan hiburanmu akhir-akhir ini tidak berjalan dengan baik. Apakah kamu mempertimbangkan untuk menjualnya? Petik. Ketika Long Hang mendengar apa yang dikatakan Qin Xiao, dia langsung kehilangan ketenangannya dan hampir melepas sepatu kulitnya untuk memukul Qin Xiao. Sialan. Laozi memulai bisnisnya dengan perusahaan hiburan ini dan sekarang perusahaan ini adalah salah satu dari dua bisnis utamanya. Anda memberitahu saya bahwa kinerja tidak bagus. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apakah itu baik atau tidak? Apakah kamu berbicara omong kosong kepadaku di sini? Tetapi memikirkan kesulitan yang sedang dialaminya dan manfaat menjalin hubungan dengan Qin Xiao, Long Hang menarik napas dalam-dalam dan tersenyum, sepupu, matamu bagus, kamu bisa melihat ini. Tapi jujur saja, meskipun kinerja perusahaan tidak baik, namun ukurannya masih cukup besar. Jika situasinya lain, saya pasti akan langsung mendukungmu, sepupu. Tapi perusahaan ini sudah bersamaku selama bertahun-tahun, aku tidak tega menjualnya dalam waktu dekat. Ketika Qin Xiao melihat ada sesuatu yang bisa dibicarakan, dia langsung tertawa. Dia pikir tidak ada yang perlu dibicarakan. Qin Xiao menepuk dadanya dan berkata, saya mengerti, jangan khawatir sepupu, saya kebetulan punya uang tunai aren, kamu kekurangan uang di suatu tempat, saya berjanji saya tidak akan mengecewakanmu. Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, Long Hang merasa lega. Keduanya kemudian langsung membahas harga transfer saham perusahaan. Karena dia membutuhkan bantuan Qin Xiao dan juga ditipu oleh Qin Xiao, dia harus menstabilkan hubungan itu. Jadi dia hanya bisa mentransfer sepertiga dari jumlah pasar ke Qin Xiao. Meskipun tampaknya kerugian besar, perusahaannya tidak benar-benar berkinerja buruk setelah semua, itu telah tumbuh perlahan. Tetapi pada kenyataannya, mengingat situasinya saat ini, jika dia dapat menjalin hubungan yang baik dengan Qin Xiao dan bahkan mendapatkan bantuan Qin Lin, dia akan menghasilkan banyak keuntungan. Bahkan jika dia memberikan semua perusahaan yang dia miliki sekarang kepada Qin Xiao dengan imbalan miliaran uang tunai, dia akan melakukannya tanpa ragu-ragu. Namun meskipun ini dikatakan, tidak mungkin untuk benar-benar dilakukan. Setiap orang normal akan mencoba yang terbaik untuk melindungi kepentingannya sendiri, bagaimana dia bisa hanya mengikuti minimum dalam benaknya. Setelah kesepakatan diselesaikan, Qin Xiao mentransfer uang secara langsung. Melihat bahwa dia begitu mudah, Long Hang meminta seseorang untuk mencetak kontrak dan menandatanganinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah sepupu, perusahaan ini milikmu sekarang. Kita bisa menyerahkannya padamu setelah kita kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkan situasi tak terduga lainnya terjadi. Aku jamin kamu akan bisa mengendalikan perusahaan ini dengan segera. Setelah keduanya menandatangani kontrak dan menyimpannya, Long Hang berjanji kepada Qin Xiao. Meskipun tidak akan ada kecelakaan tanpa dia, lagi pula dengan status Qin Xiao, mengapa dia takut seseorang akan mencari-cari kesalahan padanya atau tidak puas? Namun meskipun Long Hang tidak memiliki kemampuan hebat, dia secara alami tidak akan bersedia membuang waktunya untuk hal seperti ini yang dapat semakin memperkuat hubungan antara keduanya hanya dengan mengucapkan beberapa patah kata atau melakukan sesuatu yang tidak signifikan. Qin Xiao tidak mengeksposnya tetapi tersenyum dan mengangguk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian Long Hang mulai bertanya, sepupu, menurutmu bagaimana kita harus menghadapi Ye Chen dan Long Yu? Aku tidak ingin menanggung amarah mereka bahkan sehari pun sekarang. Kamu tidak tahu bahwa setelah mereka muncul, aku benar-benar. Mendengarkan kata-kata Long Hang, Qin Xiao buru-buru berkata, sepupu, apa gunanya memberitahuku hal ini? Lagi pula, kamu tidak bisa melakukan apapun tentang hal itu, jadi apalagi yang bisa aku lakukan? Kamu. Long Hang tertegun ketika mendengar ini. Bukankah mereka berdua mencapai kesepakatan? Mengapa mereka tidak membantu sekarang? Dia sebenarnya tidak ingin Qin Xiao membantunya berurusan dengan mereka berdua, dia hanya ingin Qin Xiao bergabung dengan timnya dan berbagi tekanan dengannya. Qin Xiao menggelengkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak punya jalan keluar. Dia kemudian melihat pengawal yang mencetak dan mengirimkan kontrak kepada mereka, yang juga merupakan salah satu orang yang pernah dipukuli sebelumnya. Tapi sepupu, apa yang kamu katakan memang benar. Kedua orang ini sudah bertindak terlalu jauh. Qin Xiao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Lihatlah dirimu, para pengawal ini telah mengikutimu begitu lama, dan sekarang mereka mulai memukuli orang karena perselisihan. Mereka sepertinya tidak akan bertahan lama, bukan? Tingkat kesombongan ini tak tertandingi. Ketika Long Hang mendengar ini, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Dia tidak bisa menahan diri untuk melirik pengawalnya, lalu menatap Qin Xiao dan berkata, sepupu, apa maksudmu dengan ini?
Qin Xiao berkedip dan bertanya dengan bingung, apa maksudmu? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya merasa bahwa kedua orang ini bertindak terlalu jauh. Aku tidak tahu bagaimana kau bisa bertahan selama periode ini, sepupu, dan aku tidak tahu berapa banyak anak buahmu yang telah terbunuh. TSK, kita masih berada dalam masyarakat yang diatur oleh hukum. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti ini? Ini sudah Mendengar ini, Long Hang langsung mengerti apa yang dimaksud Qin Xiao. Dia tenang setelah beberapa saat kegembiraan dan berkata dengan sedikit malu, sepupu, ini tidak akan berhasil, kan? Dengan Long Yu di sini, aku khawatir kita tidak bisa melakukan apapun pada Ye Chen, kan? Long Yu, bukankah dia seorang kaki tangan? Tanpa dia, bagaimana mungkin Ye Chen berani melakukan hal-hal ini? Mungkin Long Yu yang menginstruksikannya untuk melakukan itu. Qin Xiao menghela nafas dan berkata, bagaimanapun Long Yu tidak bisa bertarung jadi mungkin dia bisa menemukan seseorang untuk membantunya. Tapi aku tidak yakin tentang hal semacam ini. Kita perlu membiarkan pihak berwenang turun tangan dan menyelidiki. Detailnya hanya akan jelas setelah konfrontasi antara keduanya. Bagaimanapun, aku tidak benar-benar percaya bahwa mereka berdua saling membantu secara sukarela. Kurasa ini hanya masalah kepentingan. Tapi jangan terlalu banyak berpikir, sepupu. Aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya tidak tahan melihatmu seperti ini, jadi aku hanya mengatakannya dengan santai. Jangan menganggapnya serius. Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, Long Hang mengerti maksud Qin Xiao dan langsung bersemangat. Namun kemudian raut matanya ketika melihat Qin Xiao menjadi aneh. Qin Xiao ini agak kejam. Dia membuat masalah besar tentang hal itu segera. Dikatakan bahwa anjing yang menggonggong paling banyak menggigit. Qin Xiao melihat ekspresinya yang bersemangat dan memperingatkan sepupu, sebaiknya kamu berhati-hati. Bagaimanapun, ini hanyalah masalah kecil bagi para tetua, sama seperti hal-hal yang kamu sebabkan sebelumnya yang selesai dalam sekejap. Jadi aku merasa kita harus berhati-hati, jika tidak, jika kakek muncul, tidak ada yang bisa kita lakukan. Apakah kamu mengerti? Bab 252 Aku baik padamu. Qin Xiao memperingatkan jadi saya pikir Anda harus memastikan dulu siapa dalang dan siapa kaki tangan di antara keduanya dengan begitu, Anda bisa fokus pada salah satu dari mereka nanti, kan? Juga, situasi seperti yang barusan terjadi seharusnya cukup sering terjadi, kan? Bahkan jika tidak terlalu umum untuk sepupu saya pikir orang lain seharusnya mengalaminya. Long Hang mengangguk, tahu maksud Qin Xiao. Dia bertanya dengan ragu, apakah ini benar-benar tidak apa-apa? Ini bukan masalah besar bagi kita, kan? Qin Xiao menyipitkan mata ke arahnya dan berkata sepupu, apa yang kamu bicarakan? Zaman apa ini? Mengapa kamu masih menggunakan cara-cara lama? Dengan semua bukti yang ada, siapa yang berani melanggar hukum, terutama ketika mereka menindasmu? Bagaimana kamu bisa mentolerir ini? Long Hang mengerti apa yang dia katakan dan mengacungkan jempol sambil berkata sepupuku memang hebat. Aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku akan segera mengurusnya. Qin Xiao mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah beberapa patah kata, dia meninggalkan ruangan itu. Tentu saja dia tidak akan muncul untuk hal seperti itu jika seseorang mengetahui keberadaannya, Lin Sanshan, Lin Yumo, dan yang lainnya pasti akan membuatnya kesulitan. Berpikir bahwa Ye Chen masih memiliki beberapa saudara perempuan yang belum muncul, sudut mulut Qin Xiao berangsur-angsur naik. Hei! Qin Xiao hanya ingin mengatakan bahwa dia adalah orang yang suka membantu orang lain dan berkelahi serta membunuh benar-benar tidak cocok untuknya. Sama seperti yang dia katakan sebelumnya, era apa sekarang? Mengapa kita masih menggunakan pisau dan senjata? Jika Anda terus melakukan ini, tidak peduli seberapa besar bisnis keluarga Anda, itu tidak akan mampu menahan gejolak. Bukankah ini masalah mental? Jika seorang wajib pajak mengalami kesulitan, kemana lagi ia bisa berpaling jika bukan ke pemerintah? Adapun apa yang akan terjadi pada Ye Chen, Long Yu dan yang lainnya, Qin Xiao tidak memiliki kendali atasnya, juga dia tidak terlalu peduli. Tetapi seperti yang saya katakan, jika para wanita cantik itu dalam masalah, dia masih sangat senang untuk mengulurkan tangan dan memberi mereka hadiah yang besar. Ketika Qin Xiao meninggalkan Long Hang dan mulai membuat persiapan, Gu Ziqiu menemukannya. Gu Ziqiu meminta maaf Tuan Long, saya benar-benar minta maaf, Xiao Chen kehilangan kendali atas emosinya sebelumnya. Mohon jangan menyalahkannya. Long Hang meliriknya. Meskipun dia merasa sangat tergoda, dia sudah menyerahkannya kepada Qin Xiao, jadi dia tidak bisa membuat rencana lain. Ada begitu banyak wanita cantik, toh yang terburuk yang bisa terjadi adalah mengubah target, belum lagi wanita ini agak rumit. Mengirim barang-barang yang sulit ditangani ini dapat memberi Anda imbalan yang bagus. Memikirkan pengakuan Qin Xiao bahwa dia memikirkan Gu Ziqiu, Long Hang tertawa dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah sepupunya memiliki kemampuan itu dan itu adalah kesempatan bagus untuk melihatnya mempermalukan dirinya sendiri. Dengan begitu mereka berdua akan memiliki lebih banyak topik yang sama. Memikirkan hal ini, Long Hang berkata dengan wajah cemberut, tidak ada gunanya memberitahu saya tentang hal semacam ini. Semua orang memiliki keputusan akhir. Dan Gu Ziqiu, jangan datang kepada saya lagi karena bahkan jika Anda melakukannya, itu tidak ada gunanya. Bukankah kamu ingin melepaskan diri dari kendaliku? Kebetulan sekali aku sudah menyerahkan perusahaan kepada sepupuku, Qin Xiao. Jika kamu punya pertanyaan, kamu bisa mendatanginya. Soal apa yang akan dia lakukan padamu, aku tidak punya kendali atasnya. Mendengar perkataan Long Hang, Gu Ziqiu tertegun sejenak. Dia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi dalam waktu sesingkat itu. Melihat sikap tidak ramah Long Hang yang langsung mengusir orang, Gu Ziqiu tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya bisa meminta maaf sekali lagi dan pergi.
Dalam perjalanan kembali ke kamar, Gu Zikyu memikirkan kata-kata Long Hang dan tidak tahu apakah dia harus senang atau tidak. Karena Long Hang mengalihkan perusahaan ke Qin Xiao, bukankah itu berarti dia juga telah lolos dari kendali pihak lain? Memikirkan hal ini, Gu Zikyu merasa lega. Meskipun dia masih tinggal di bawah atap orang lain sambil memikirkan dua kontaknya sebelumnya dengan Qin Xiao, dia seharusnya baik-baik saja. Lagi pula, Qin Xiao bukanlah orang jahat. Dan mereka tidak terlalu tua jadi saya yakin tidak akan ada masalah dalam bergaul satu sama lain. Gu Zikyu memikirkannya dan pergi ke kamar Qin Xiao. Bagaimanapun juga, sebagai calon bosnya, dia tentu saja harus menyapa dan sekaligus menguji sikap Qin Xiao terhadapnya. Sambil berpikir, Gu Zikyu datang ke kamar Qin Xiao dan mengetuk pintu. Qin Xiao membuka pintu dan melihatnya. Dia tersenyum dan berkata, Nona Gu, mengapa Anda di sini? Saya baru saja akan mencari Anda, tetapi saya tidak menyangka Anda datang menemui saya terlebih dahulu. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Apakah Anda mencari saya? Gu Zikyu tertegun sejenak tetapi dia tidak peduli tentang itu. Dia berkata langsung, Tuan Qin, Anda bercanda. Saya tidak punya sesuatu yang penting untuk dikatakan. Hanya saja Tuan Muda Long baru saja memberitahu saya bahwa perusahaan telah dialihkan ke Tuan Qin. Jadi dia meminta saya untuk datang dan menyapa Tuan Qin. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini, Gu Zikyu benar-benar tidak bisa duduk diam. Begitu dia mendengar suara itu, dia berlari untuk menguji kemampuan. Dia layak menjadi ratu industri hiburan. Qin Xiao tersenyum dan berkata, kamu membicarakan hal ini? Kalau begitu masuk dan beritahu aku. Aku juga kebetulan ingin memberitahumu tentang hal ini. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Gu Zikyu sedikit terkejut dan kemudian merasa tidak nyaman. Karena dia tidak tahu mengapa Qin Xiao datang untuk berbicara dengannya tentang masalah ini dan dia sedikit takut bahwa Qin Xiao sama dengan Long Hang. Dalam hal ini dia tidak tahu apa yang harus dilakukan bagaimanapun dia akhirnya mendengar kabar tentang bebas dari kendali Long Hang tetapi akhirnya dikendalikan oleh Qin Xiao lagi pasti sulit bagi siapapun untuk menerima ini. Memikirkan hal ini Gu Zikyu merasa bahwa dia harus berdiskusi dengan Qin Xiao. Setelah memasuki kamar Qin Xiao, Gu Zikyu bertanya dengan ragu-ragu, Tuan Qin, Anda juga tahu tentang percakapan saya sebelumnya dengan Tuan Muda Long. Sekarang perusahaan ini milik Anda, saya ingin tahu apakah kita bisa membahas pengakhiran kontrak saya dengan perusahaan ini? Seolah-olah dia takut Qin Xiao akan tidak senang, dia dengan cepat menambahkan, Tuan Qin, tolong jangan salah paham. Anda tahu bahwa yang paling kami takuti adalah kontrak jangka panjang. Akan sangat tidak nyaman jika ada perselisihan di tengah jalan, jadi kami ingin mengakhirinya. Baik. Qin Xiao menyela sambil tersenyum itu mudah diatasi saya akan kembali ke perusahaan dan membereskannya dan saya akan mengembalikan kebebasan Anda. Ketika Gu Zikyu mendengar kata-kata murah hati Qin Xiao dia tercengang. Rupanya kejutan itu datang terlalu tiba-tiba dan dia tidak bisa bereaksi sesaat dia tidak percaya itu nyata. Gu Zikyu bernapas sedikit terburu-buru dan berkata Tuan Qin, apakah Anda mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja. Qin Xiao mengangguk dan tersenyum bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Kau tahu, ketika aku membahas pengalihan perusahaan dengan sepupuku, selain ingin memulai bisnis sendiri, alasan terbesarnya adalah dirimu. Gu Zikyu sedikit terkejut ketika mendengar ini dan bertanya dengan bingung apa maksud Guru Qin dengan ini mungkinkah Guru Qin masih menyukaiku? Saat dia berbicara, Gu Zikyu membuat sedikit lelucon untuk meredakan rasa malunya. Namun tanpa diduga, Qin Xiao tersenyum ketika mendengar ini mengapa tidak mungkin. Setelah mendengar jawaban Qin Xiao, Gu Zikyu tiba-tiba tidak tahu harus berkata apa. Karena dia benar-benar tidak menyangka Qin Xiao akan memiliki ide seperti itu yang membuatnya tidak tahu harus berbuat apa. Bab 253 aku jauh lebih baik darinya. Dulu Long Hang dan sekarang Qin Xiao telah muncul. Gu Zikyu merasa tidak berdaya. Mengapa mereka semua menatapnya? Apakah dia benar-benar begitu menawan? Ini juga salah satu dari sedikit waktu Gu Zikyu merasa terganggu dengan penampilannya. Jelas ketika menghadapi situasi yang berada di luar kendali kita, kita akan mulai merasa tidak berdaya tentang kekuatan kita sendiri. Qin Xiao tidak bisa menahan tawa padanya dan berkata Nona Gu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu takut dengan apa yang mungkin aku lakukan padamu? Gu Zikyu tertawa kaku dan berkata, Tuan Qin, Anda pasti bercanda. Bagaimana mungkin Anda menjadi orang seperti itu? Qin Xiao langsung tertawa ketika mendengar perkataan pihak lain yang terdengar seperti pujian tetapi sebenarnya menjebak orang lain. Dia tidak tahu berapa banyak orang yang berkomplot melawan orang lain tetapi mengubah sikap mereka dan menjadi lebih terkendali karena kata-kata ini. Saya percaya bahwa setiap orang yang saya temui akan memiliki rasa janji dan kemudian berpikir untuk mengambilnya perlahan. Qin Xiao tersenyum percaya diri dan menawan tentu saja saya bukan orang seperti itu dan saya tidak akan melakukan apapun kepada Anda. Gu Zikyu merasa lega ketika mendengar ini jika itu masalahnya, itu akan bagus. Qin Xiao datang dan duduk di sampingnya, meraih tangannya dan berkata dengan lembut jangan khawatir Nona Gu, meskipun saya juga sangat menyukai Anda setelah melihat Anda, tetapi Anda tidak perlu khawatir tentang apa yang akan saya lakukan kepada Anda. Karena saya berbeda dari sepupu saya lebih suka membiarkan segala sesuatu berjalan dengan sendirinya dan saya tidak suka memaksakan sesuatu.
Ketika Gu Ziqiu mendengar ini, dia merasa lega lagi. Dia sangat santai sehingga dia tidak peduli bahwa Qin Xiao memegang tangannya. Dia menatap Qin Xiao dan berkata, jika itu masalahnya maka aku lega, tapi apakah yang dikatakan Tuan Qin sebelumnya tentang mengakhiri kontrak itu benar? Tentu saja kamu pikir aku bercanda. Qin Xiao tersenyum menepuk tangannya dan berkata, jangan khawatir, kami akan menanganinya ketika kami kembali ke perusahaan. Kami berjanji kami tidak akan mempersulitmu. Aku tidak pernah menggunakan cara tercela seperti itu untuk mengejar wanita. Bahkan jika aku tidak bisa mendapatkannya, aku tidak akan melakukan sesuatu yang gegabah. Setelah mendengar ini, Gu Ziqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Qin Xiao. Dia tidak menyangka Qin Xiao begitu baik, sangat berbeda dari Long Hang. Ini membuat Qin Xiao meninggalkan kesan yang jauh lebih baik di benaknya. Dia memiliki kesan yang baik tentang Qin Xiao sebelumnya dan sekarang sikap dan perilaku Qin Xiao membuatnya merasa bahwa Qin Xiao adalah orang yang sangat baik. Namun pengakuan Qin Xiao padanya membuat Gu Ziqiu sedikit bingung. Tidak mungkin, ini baru kedua kalinya mereka bertemu dan Qin Xiao sangat langsung. Bagaimana dia bisa beradaptasi dengan itu? Meskipun Qin Xiao sangat luar biasa di hatinya, tidak mungkin dia jatuh cinta padanya begitu cepat. Dia bukan tipe gadis yang pikirannya penuh dengan cita-cita. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada seseorang dengan begitu mudah? Gu Ziqiu berkata dengan jujur, Tuan Qin memang anggun, tetapi bisakah Anda memberi saya waktu untuk masalah ini? Bisa. Qin Xiao tidak membiarkannya selesai dan menyela, ini hanya masalah kecil, kamu tidak perlu terlalu malu. Bukankah aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa aku berbeda dari sepupuku dan yang lainnya? Aku tidak suka memaksakan sesuatu, jadi kamu tidak perlu takut tentang apa yang akan aku lakukan jika kamu menolak. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana aku bisa begitu saja setuju untuk mengakhiri kontrak denganmu? Bukankah itu hanya membuat segalanya menjadi lebih sulit bagi diriku sendiri? Setelah mengatakan ini, senyum Qin Xiao begitu menawan sehingga Gu Ziqiu merasa sedikit malu. Dia merasa bahwa Qin Xiao adalah orang yang baik dan akan sedikit buruk jika dia benar-benar menolak tanpa mempertimbangkannya. Dan dia tidak punya alasan untuk menolak. Bagaimanapun, Qin Xiao terlihat sangat berbeda dari Long Hang dan yang lainnya. Qin Xiao tampaknya takut dia akan meragukan kata-katanya, jadi dia tidak menunggu untuk kembali ke perusahaan untuk menanganinya. Dia langsung membuat rencana untuk mengakhiri kontrak di komputer dan kemudian mencetaknya. Melihat kontrak di depannya, Gu Ziqiu sangat bersemangat. Dia tidak menyangka Qin Xiao begitu jujur. Ini membuat kesukaannya terhadap Qin Xiao meningkat dengan cepat dan dia merasa semakin malu untuk menolak. Melihat ekspresinya yang agak malu, Qin Xiao memegang tangannya yang memegang pena dan menggodanya. Kenapa Nona Gu, Anda enggan meninggalkan saya? Wajah Gu Ziqiu sedikit memerah dan tangan halusnya yang dipegangnya terasa sedikit gatal dan mati rasa, membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tuan Qin, jangan seperti ini, itu tidak akan terjadi. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat bibirnya ketika dia mendengar nada malu-malu dan genit dalam suaranya. Tidak. Kalau begitu aku sedikit kecewa. Kupikir kau jatuh cinta padaku pada pandangan pertama, sama sepertiku. Mendengar ini, wajah cantik Gu Ziqiu menjadi lebih merah. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada seseorang pada pandangan pertama? Dia bukan tipe orang yang tertarik dengan kecantikan. Siapa yang seperti Qin Xiao? Tapi kata-kata ambigu Qin Xiao membuatnya sedikit bingung dan dia tidak tahu apakah harus menolak atau mengakuinya. Jika Long Hang yang mengatakan ini, dia akan langsung memunggunginya, bahkan jika itu berarti mendapat masalah besar atau mendapat balasan. Dia tidak akan pernah berkompromi. Tapi siapa yang bisa menyalahkan Qin Xiao karena memiliki kesan yang baik padanya dalam 2 waktu itu dan karena telah memecahkan masalah seperti itu untuknya? Bahkan jika dia menolak, dia tidak akan terlalu langsung. Gu Ziqiu menggelengkan pikirannya dan menatap Qin Xiao dengan ragu. Tuan Qin, apakah Anda benar-benar tidak keberatan dengan ini? Apakah Anda tidak takut bahwa setelah saya menandatangani kontrak, saya akan mengabaikan Anda di masa depan? Setelah mengatakan ini, Gu Ziqiu menatap Qin Xiao dengan agak gugup, khawatir penampilannya akan membuat Qin Xiao ragu-ragu dan juga khawatir jika dia benar-benar menolak pengejaran Qin Xiao akan menimbulkan masalah baginya seperti Long Hang. Qin Xiao tertawa dan berkata, apa yang kamu katakan itu benar. Jika aku benar-benar seperti itu, bukankah itu berarti aku tidak cukup menawan? Bagaimana bisa aku seburuk itu? Ziqiu, kau meremehkanku. Saat dia berbicara, dia menatapnya, matanya jernih dan cerah namun memberi orang perasaan percaya diri. Melihat penampilannya yang tampan dan percaya diri, Gu Ziqiu membandingkannya dengan Long Hang dalam benaknya dan menemukan bahwa dari keduanya yang bisa mengendalikan diri, Qin Xiao memang jauh lebih menarik daripada Long Hang. Sepertinya Qin Xiao adalah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang anak dari keluarga bangsawan. Favorabilitas Gu Ziqiu +1+1. Mendengar suara sistem, Qin Xiao tertawa dalam hatinya. Tentu saja dia tidak peduli apakah Gu Ziqiu berada di bawah kendalinya atau tidak. Bagaimanapun, setelah Long Hang mulai melakukan sesuatu, dia percaya bahwa Gu Ziqiu akan datang untuk menemukannya. Dan sekarang Qin Xiao sangat baik padanya, dia tidak akan bisa berbicara tentang perasaan dengannya ketika saatnya tiba, jadi dia harus membicarakan hal lain. Tidakkah menurutmu begitu? Jika pihak lain benar-benar merasa malu untuk meminta sesuatu, jangan salahkan dirimu sendiri.
Bagaimanapun juga, dia bukanlah seseorang yang mudah diajak bicara. Memikirkan hal ini, Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela. Setelah ditahan oleh Shen He 2 kali, dia harus bersikap baik dan tidak berani bertindak terlalu gegabah. Jika tidak, siapa yang tahu jika dia akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup lain kali. Jika di masa lalu, Qin Xiao tidak akan begitu patuh. Dia akan membuat Gu Ziqiu menangis dan mengeong. Mengapa dia begitu lambat? Aku harus mengatakan bahwa Qin Xiao tetap saja takut. Shen He masih sangat kuat, jadi mohon dimaklumi. Bab 254 bukankah ada manfaatnya? Qin Xiao memperhatikan Gu Ziqiu menandatangani kontrak. Ketika gilirannya tiba, Qin Xiao menatap mata penuh harapnya tetapi tidak mengambil tindakan apapun. Sebaliknya, dia mengambil kontrak itu dan mulai membacanya. Gu Ziqiu bertanya dengan bingung, Guru Qin, apakah ada masalah? Bukan itu masalahnya. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, tetapi ketika saya memikirkan apa yang baru saja Anda katakan, saya sedikit ragu jika saya membiarkan Anda pergi seperti ini, bukankah itu akan menjadi kerugian besar? Mendengar ini Gu Ziqiu segera bersemangat. Dia hampir bebas dan tidak perlu lagi menerima berbagai batasan perusahaan, tetapi sesuatu seperti ini terjadi pada menit-menit terakhir yang membuatnya gugup. Ekspresi Gu Ziqiu sedikit kaku saat dia berkata, Tuan Qin, bukankah ini yang Anda katakan sebelumnya? Dan saya juga memberikan kompensasi sesuai dengan prosedur normal. Qin Xiao berkedip dan berkata, tetapi apakah Anda punya uang untuk membayar saya kembali? Anda masih berutang uang dari terakhir kali. Gu Ziqiu tertegun sejenak lalu menjadi malu. Terakhir kali di kota Jingyu, Ye Chen ditipu oleh Chu Feng dan ketika dia meminta kompensasi, Qin Xiao yang membayarnya. Sekarang dia merasa sangat malu setelah mendengar kata-kata Qin Xiao dan tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Melihat senyumnya seperti ini, Qin Xiao berkata, baiklah, aku sangat baik padamu. Ziqiu, bagaimana kau akan berterima kasih padaku? Gu Ziqiu memandang Qin Xiao dengan kesal. Bagaimana lagi dia bisa berterima kasih pada Qin Xiao? Dia dalam banyak masalah, bagaimana dia bisa punya banyak uang? Setelah mendengarkan perkataan Qin Xiao, dia ingin meminta bantuan seseorang, tetapi melihat seringai Qin Xiao, dia tahu bahwa Qin Xiao sebenarnya tidak peduli sama sekali. Gu Ziqiu tidak bisa menahan diri untuk berkata tanpa daya berhenti menggodaku, Tuan Qin. Bagaimana Anda ingin saya berterima kasih? Qin Xiao maju selangkah dan memeluk orang itu, lalu perlahan menundukkan kepalanya. Tuan Qin, Anda sudah bertindak terlalu jauh. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Gu Ziqiu tidak bisa menahan diri. Melihat ini, Qin Xiao menyentuh hidungnya dan meminta maaf. Maaf, aku pikir kamu tidak akan marah. Lagi pula, aku tidak punya banyak pengalaman di bidang ini. Aku merasa kamu akan menerimanya. Gu Ziqiu sedikit marah ketika mendengar ini, tetapi dia tidak banyak bicara. Lagi pula, Qin Xiao telah mengambil ciuman pertamanya. Apalagi yang bisa dia lakukan pada Qin Xiao saat dia marah? Gu Ziqiu mengambil kontrak itu, meluruskan pakaiannya, dan dengan cepat berdiri dan berkata kepada Qin Xiao, Tuan Qin, jangan terlalu dipikirkan. Ini salahku karena tidak mengungkapkan diri dengan jelas kali ini. Aku akan segera membayar utangku kepadamu. Tolong jangan salah paham padaku. Ziqiu, jangan seperti ini, aku. Qin Xiao ingin tinggal dan menyampaikan permintaan maafnya, tetapi Gu Ziqiu tidak memberinya kesempatan. Dicium secara paksa oleh Qin Xiao membuatnya sangat marah dan dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Dia telah merahasiakannya begitu lama tetapi Qin Xiao mengambil ciuman pertamanya begitu saja. Ini membuat Gu Ziqiu marah dan sedih pada saat yang sama. Aku hanya ingin menangis diam-diam sendirian. Melihat punggungnya saat dia pergi dengan marah, Qin Xiao tidak benar-benar berusaha menahannya, tetapi malah tertawa. Sekarang kita hanya perlu menunggu Long Hang untuk mengambil tindakan. Saya percaya bahwa pada saat itu Gu Ziqiu tidak punya pilihan lain selain datang kepada saya. Dengan hubungan saat ini, pihak lain tidak punya alasan untuk mengajukan permintaan kepadanya ketika saatnya tiba. Qin Xiao tidak bisa menahan tawa ketika memikirkan sentuhan barusan. Memikirkan fakta bahwa dia adalah bintang besar dengan suara nyanyian yang indah, kurasa suaranya akan sama ketika dia menangis. Hehe, Xiao Wu membawa Su Mengke dan Xia Muyao kembali dari pantai. Melihat senyum jahat Qin Xiao, dia langsung merasa tidak enak. Qin Xiao, apa yang kamu rencanakan? Senyummu sangat gelap. Qin Xiao kembali sadar setelah mendengar kata-kata Xiao Wu dan melihat ketiga orang yang mengenakan pakaian renang. Dengan pakaian seksi itu, kulit putih, dan mereka bertiga memiliki gaya seorang ratu dewasa dan seorang loli muda, Qin Xiao tidak bisa menahan diri. Dia melangkah maju dan memeluk mereka bertiga sambil berkata dengan cemas, apa yang kalian lakukan? Cuacanya bahkan belum hangat dan kalian bermain-main di laut. Bagaimana jika kalian masuk angin? Sini, biar ku buat kalian Bab 255 aku juga ingin menjaga muka. Qin Xiao bersenang-senang sepanjang hari. Baru keesokan harinya, Qin Xiao merangkak keluar dari pelukan lembut. Namun meskipun Qin Xiao senang Long Yu Ye Chen dan yang lainnya tidak senang. Orang-orang dari kantor polisi tiba pagi-pagi dan menyiksa mereka berdua. Long Hang, kau sudah keterlaluan beraninya kau melakukan ini. Setelah mengetahui alasannya dari polisi, Long Yu menatap Long Hang dengan marah. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan menyalahkannya.
Long Hang mencibir, apa yang telah kulakukan? Bajingan, kau benar-benar menentang hukum dan menghasut orang lain untuk melakukan pembunuhan. Jangan pernah berpikir untuk menutupi ini. Aku tidak akan membiarkan orang sepertimu lolos begitu saja. Kasar. Ketika Long Yu mendengar kata-katanya, dia sangat marah hingga mulai mengutuk. Apa maksudnya menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan? Bukankah itu hanya perkelahian? Tapi Long Hang benar-benar mengirim orang itu langsung ke ruang gawat darurat dan kemudian menyatakan dia meninggal. Long Yu menatapnya dan berkata, Long Hang, jangan bertindak terlalu jauh. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa melakukan apapun padaku? Atau apa kau pikir ini cukup untuk menghadapiku? Long Hang tersenyum. Apa yang bisa saya lakukan padamu? Silakan saja lapor polisi jika ada yang ingin kamu katakan. Saya hanya ingin mencari keadilan untuk bawahan saya. Jika kamu benar-benar ketahuan melakukan sesuatu selama penyelidikan, saya hanya bisa menyarankanmu untuk berbuat baik dan menjadi orang baik di masa depan atau di kehidupanmu selanjutnya. Lagi pula keluarga Long kami adalah keluarga besar. Bagaimana bisa kami membiarkan orang seperti kamu yang mengabaikan hukum muncul? Apa-apaan? Long Yu sangat marah sampai dia mulai mengutuk. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Long Hang yang menyebabkan masalah? Sekarang melihat ekspresi puas Long Hang, dia merasakan gelombang kemarahan di dalam hatinya. Long Hang mengabaikannya dan menatap Ye Chen dan berkata hal yang sama berlaku untukmu. Kamu telah menyerang bawahanku berulang kali dan kali ini kamu bahkan berani membunuh mereka secara langsung. Aku tidak akan memaafkanmu. Long Yu dan Ye Chen sama-sama sangat marah padanya. Mereka tidak menyangka bahwa Long Hang tiba-tiba menjadi begitu tak tahu malu. Secara logika setelah menderita kerugian ini, Long Hang seharusnya mencari preman yang lebih kuat dan kemudian menantang Ye Chen dengan sangat sombong. Tapi mengapa Long Hang tiba-tiba mengubah taktiknya dan langsung menyalahkan mereka? Dan ini tentang membunuh orang. Jika ini terjadi, akan ada konsekuensinya. Meskipun keduanya tidak terlalu gugup, penampilan Long Hang membuat mereka sedikit marah. Karena mereka tahu bahwa mereka pasti akan mendapat masalah jika Long Hang bersikeras mengerjakan aspek ini, mereka setidaknya akan menderita kerusakan serius. Tuan Long, bisakah Anda membiarkan Xiao Chen pergi? Gu Ziqiu bergegas setelah mendengar berita itu dan setelah mengetahui situasinya, dia segera memohon pada Long Hang. Namun Long Hang meliriknya dan berkata dengan dingin, apa yang kamu bicarakan? Apa yang kamu bicarakan? Apa maksudmu dengan membiarkanku pergi? Apa hubungannya ini denganku? Hutang yang harus dibayar dan pembunuhan harus dihukum dengan kematian. Ini adalah masalah. Tentu saja jika Anda memiliki pertanyaan, bicaralah dengan hakim. Apa gunanya berbicara dengan saya? Apakah Anda ingin saya melanggar hukum dan melindungi para penjahat ini? Melihat penampilan Long Hang yang saleh, bahkan Long Yu pun tidak bisa tidak memandangnya dengan kekaguman. Long Yu berkata dengan dingin, Long Hang, aku tidak menyangka kau begitu tak tahu malu. Kau tahu betul apakah Ye Chen membunuh seseorang atau tidak? Apa maksudmu? Apa kau sakit jiwa? Bukankah sudah kubilang untuk bicara dengan hakim? Apa gunanya berdebat denganku? Long Hang merasa sangat lega ketika melihat betapa frustrasinya mereka. Jika aku tahu ini akan terjadi, aku akan melakukannya lebih awal dan tidak perlu menahan amarah mereka. Bab 256, bagaimana mungkin itu kamu? Long Hang masih sedikit bingung, mengapa dia tidak memikirkan hal sesederhana itu sebelumnya? Meskipun mungkin tidak mungkin sedetail itu, setidaknya aku bisa memikirkan metode yang sama. Mengapa aku tidak tahu bagaimana melakukannya? Namun, apapun hasilnya, itu masih sangat bagus sekarang. Dia akhirnya melihat adegan yang ingin dia lihat. Raut wajah Ye Chen dan yang lainnya yang marah dan gila persis sama dengan penampilannya sendiri sebelumnya. Memikirkan hal ini, Long Hang merasa bahwa sangat berharga untuk menjalin hubungan baik dengan Qin Xiao. Bahkan jika dia gagal kali ini, dia mungkin akan dimarahi oleh Tuan Long karena jebakan itu. Tetapi dengan Qin Xiao sebagai saksi, dia percaya bahwa situasi ini tidak akan terjadi. Melihat tampangnya yang sombong, Long Yu merasa sangat marah. Long Hang, jangan terlalu berpuas diri. Jangan kira kau benar-benar bisa melakukan apapun padaku dengan hal semacam ini. Kau tidak berpikir kakek tidak bisa melihatnya, kan? Idiot. Long Hang menatapnya dengan jijik. Meskipun jika Qin Xiao tidak mengingatkannya, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun kepada Long Hang. Lagi pula, tidak mungkin mereka akan membawa orang itu pergi dan menahannya. Mungkin saja Tuan Long akan mengetahuinya dalam 2 jam. Namun, setelah diingatkan oleh Qin Xiao, bisakah dia tetap membiarkan Patua Long tahu secepat itu? Tidak mungkin hanya memikirkannya. Long Hang mencibir dan berkata jangan panik Long Yu untuk memastikan keadilan. Saya secara khusus mengundang tim operasi khusus tingkat tinggi untuk menangani ini. Saya menjamin tidak akan ada ketidakadilan yang terjadi. Mendengar kata-kata Long Hang, Long Yu menjadi waspada. Karena penampilan Long Hang, jelas bahwa dia benar-benar berniat menggunakan masalah ini untuk menghadapinya. Long Yu ingin menelepon ke rumah dan meminta mereka untuk menghentikan perilaku Long Hang, tetapi Long Hang meminta polisi untuk menahan mereka berdua terlebih dahulu. Melihat ini Ye Chen menjadi sedikit cemas jika dia tahu ini akan terjadi. Dia tidak akan menyerah. Sekarang dia di borgol dan mereka adalah borgol yang dibuat khusus. Dia tidak punya jalan keluar sama sekali. Melihat ekspresinya yang cemas, Long Hang tidak bisa menahan tawa. Ye Chen tenang dan tunggu agen tiba. Jika tidak, jika kamu berani bertindak gegabah, polisi akan memperlakukanmu sebagai preman.
Long Hang tersenyum sinis dan berkata, kamu harus tahu bahwa ada beberapa penjahat baru-baru ini, jangan biarkan dirimu menjadi salah satu dari mereka, mengerti? Wajah Ye Chen jelek, dia menatap Long Hang dengan marah dan berkata, Long Hang, jangan terlalu sombong, aku akan membuatmu membayar harganya nanti. Oh. Long Hang mendengus dengan jijik. Melihat ekspresinya yang tak berdaya dan marah, aku merasa sangat senang sehingga aku benar-benar ingin mencari dua gadis untuk membiarkan mereka melihat betapa kuatnya aku dan melampiaskan emosiku. Rasanya sangat menyenangkan. Melihat Ye Chen diborgol oleh borgol khusus, Long Hang tidak bisa tidak mengagumi Qin Xiao di dalam hatinya. Dia bahkan benar-benar memikirkan aspek ini. Jika tidak, dengan kekuatan Ye Chen, aku tidak akan bisa tenang. Dia mungkin membebaskan diri dan menyingkirkan orang-orang. Gu Ziqiu sangat cemas menyaksikan dari samping, dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Meskipun tampaknya tidak mungkin Ye Chen akan membunuh seseorang, masalahnya adalah pengawal Long Hang benar-benar meninggal kemarin dan ada luka di tubuhnya yang ditinggalkan oleh pemukulan Ye Chen. Hal terpenting adalah bahwa Ye Chen agak terlalu keras sebelumnya dan luka-luka orang-orang yang terbaring di rumah sakit telah memburuk. Bahkan mereka yang telah diberi pelajaran oleh Ye Chen di masa lalu berlari untuk melaporkannya. Tuduhan itu tiba-tiba menjadi serius. Poin kuncinya adalah bahwa tidak hanya Ye Chen yang melakukannya, tetapi Long Hang dan orang-orang itu juga memiliki bukti dan langsung menghasilkan pengawasan atau rekaman video. Melihat Ye Chen akan dibawa pergi, Gu Ziqiu sangat cemas. Dia memohon kepada Long Hang atas nama Ye Chen, tetapi tidak berhasil. Jika Long Hang tidak menyerahkannya kepada Qin Xiao, Long Hang juga ingin berurusan dengan Gu Ziqiu. Sejenak Long Hang merasa kasihan, dia berpikir dia harus mencari beberapa gadis lagi untuk menutupi penyesalan di hatinya. Melihat ini Gu Ziqiu merasa tidak berdaya dan tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Bagaimanapun identitas Long Hang bukanlah lelucon. Dulu Long Yu ada untuk membantunya, tetapi sekarang Long Yu diborgol, jadi bagaimana dia bisa membantunya? Gu Ziqiu hanya berharap semuanya tidak menjadi terlalu serius dan identitas Long Yu dapat menyelesaikan situasi. Jangan khawatir, Kak, aku akan baik-baik saja. Ye Chen tidak terlalu cemas karena dia tidak percaya bahwa sesuatu akan terjadi padanya. Jadi ketika dia melihat Gu Ziqiu memohon dengan cemas, dia mulai menghiburnya. Gu Ziqiu agak tidak berdaya dan tidak mau mempercayai kata-kata Ye Chen. Dia bahkan tidak bisa mengetahui dari mana kepercayaan diri Ye Chen berasal. Anda tahu Long Hang belum meminta siapapun untuk membawa mereka pergi untuk diproses. Jelas bahwa dia sedang menunggu orang-orang yang dia sebutkan. Jika dia benar-benar dibawa pergi oleh orang-orang itu, dia punya alasan untuk percaya bahwa Ye Chen mungkin tidak bisa keluar. Ketika Gu Ziqiu cemas, dia melihat Qin Xiao yang berjalan ke arahnya dengan tangan merangkul Su Mengke setelah mendengar suara itu. Dia tiba-tiba punya ide dan ingin meminta bantuan Qin Xiao. Namun, dia segera memikirkan apa yang terjadi kemarin. Dia dan Qin Xiao baru saja mengalami hal yang tidak menyenangkan, jadi bagaimana mungkin dia meminta bantuan Qin Xiao? Bahkan jika saya bersedia meminta bantuannya, bisakah Qin Xiao membantu saya? Bab 257 Pertemuan yang lama ditunggu. Memikirkan hal ini, Gu Ziqiu merasa sedikit menyesal. Kenapa kamu tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan emosimu meskipun kamu tahu orang-orang ini kuat? Terutama karena Qin Xiao mengakhiri kontrak dengannya kemarin, selain uang yang masih dia hutangkan kepada Qin Xiao, dapat dikatakan bahwa tidak ada hubungan di antara mereka lagi. Namun meskipun dia tahu ini, Gu Ziqiu masih menatap Qin Xiao berharap pihak lain akan memperhatikannya. Jika tidak, dia benar-benar tidak tahu bagaimana memiliki keberanian untuk berbicara dengan Qin Xiao. Mungkin karena dia merasakan sesuatu, Qin Xiao menatapnya yang membuat Gu Ziqiu sedikit bersemangat. Tetapi ketika dia hendak mengatakan sesuatu, ekspresi Qin Xiao membeku sesaat dan kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Long Hang. Ini membuat Gu Ziqiu putus asa dan dia tidak tahu bagaimana harus memulai. Jangan khawatir, Kak, aku yakin aku akan baik-baik saja. Ye Chen menatap ekspresi cemasnya dan berbicara untuk menghiburnya lagi. Tapi Gu Ziqiu hanya tersenyum pahit dan tidak menjawabnya. Tapi Ye Chen tidak keberatan. Dia tahu bahwa ketika dia kembali ke Gu Ziqiu, dia akan tahu bahwa dia tidak berbohong. Namun, kepercayaan rahasia ini tiba-tiba menjadi sedikit tidak pasti setelah melihat pemimpin tim operasi khusus yang disebutkan oleh Long Hang. Komandan Chu, Anda akhirnya di sini. Ketika Long Hang melihat orang yang datang, dia langsung bersemangat dan buru-buru pergi menyambutnya dengan senyuman. Chu Feng yang mengenakan seragam khusus yang cerah dan indah mengangguk ketika melihatnya tersenyum dan berkata, Tuan Long, mengapa Anda datang kepada saya ketika Anda tidak ada pekerjaan? Saya sangat sibuk sekarang, Anda tahu. Long Hang memandang Chu Feng yang berbicara kepadanya dengan nada resmi, tetapi dia tidak marah. Bagaimanapun, dia mengenal Chu Feng yang tiba-tiba muncul ini. Dia tahu bahwa Chu Feng memiliki kekuatan besar dan datang ke sini khusus untuk mengembangkan fondasinya. Meskipun dia memiliki latar belakang keluarga yang terkemuka, masalahnya adalah dia tidak memiliki banyak kekuatan sehingga dia masih tidak sebaik Chu Feng. Ini membuatnya tidak punya alasan untuk marah ketika menghadapi sikap merendahkan Chu Feng. Bagaimanapun, pihak lain memiliki kualifikasi.
Long Hang tersenyum dan berkata, Komandan Chu, aku tahu kamu sibuk. Jika bukan karena sesuatu yang penting, aku tidak akan mengganggumu, kan? Chu Feng merasa puas setelah melihat sikapnya dan menahan sikapnya sendiri. Lagi pula aku di sini untuk berkembang, jadi bagaimana aku bisa bertingkah seperti pamer jika seseorang seperti Long Hang membutuhkan bantuanku, maka aku harus senang membantunya. Jika tidak, tidak ada gunanya perkembangannya. Chu Feng mengangguk dan tersenyum beritahu, aku apa yang membuatmu menghubungiku secara khusus untuk menanganinya, aku akan melihat apa yang bisa dilakukan. Setelah mendengar ini, Long Hang dengan cepat mengucapkan kata-kata yang telah disiapkan pada dasarnya apa yang dia katakan itu benar, tetapi situasi para korban itu jelas juga benar. Dia hanya menyalahkannya pada Long Yu Ye Chen. Chu Feng mengangguk setelah mendengarkannya lalu menatap Ye Chen dan Long Yu dan berkata kalian semua sudah mendengarnya juga apakah kalian punya tambahan lainnya jika tidak siapa kalian dan mengapa kalian menatapku? Chu Feng baru saja akan melakukan gerakan untuk membuat segalanya sedikit lebih seimbang sehingga dia bisa menjual bantuan yang lebih besar kepada Long Hang tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Ye Chen menatapnya. Ekspresi dan tatapan itu membuat Chu Feng berpikir bahwa dia telah melakukan sesuatu padanya. Chu Feng merasa tidak senang dan menamparkan wajahnya. Apa yang kau khawatirkan? Apa-apaan ini? Ye Chen mengutuk dalam hatinya. Dia tidak menyangka bahwa sebelum dia bisa menyebabkan masalah pada Chu Feng, dia akan memperlakukannya seperti ini setelah mereka bertemu lagi. Sial, ini terlalu berlebihan. Ye Chen berbalik dan memelototinya tetapi kemudian Chu Feng menamparkan wajahnya. Kamu masih melihat, coba lihat sekali lagi. Chu Feng berkata dengan tidak senang. Meskipun dia di sini untuk berkembang, dia juga bergantung pada orang lain. Melihat kedua pria yang diborgol ini, dia bisa tahu sekilas bahwa Long Yu adalah pria berstatus sementara Ye Chen adalah pria yang cakap. Alhasil, Ye Chen masih menatapnya yang merupakan kesempatan bagus baginya untuk membangun otoritasnya, biarkan Long Hang dan Long Yu melihat auranya dan meningkatkan kesan mereka. Dengan cara ini mereka akan membuat penawaran dan Anda dapat membuat pilihan. Hehehe. Chu Feng tidak bisa menahan senyum saat memikirkan hal ini. Dia benar-benar seorang jenius dalam menjadi pejabat. Dia telah menguasai semua operasi ini dalam waktu yang singkat. Memikirkan hal ini, Chu Feng dengan bersemangat meraih rambut Ye Chen dan menamparnya beberapa kali. Chu Feng, kamu sudah keterlaluan. Ye Chen tidak tahan lagi dan mulai berteriak. Chu Feng sedikit terkejut ketika mendengar ini. Kamu mengenalku, seorang kenalan? Namun setelah mendengar ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, brengsek kau. Aku sangat bodoh, kamu benar-benar melupakanku? Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak marah sejak awal dan sekarang setelah dia melihat bahwa Chu Feng bahkan tidak mengenalinya, dia bahkan lebih marah. Setelah dia dipukuli oleh Chu Feng di kota Jingyu terakhir kali, dia selalu ingin membalas dendam. Akibatnya ketika Chu Feng muncul di depannya, pihak lain sama sekali tidak mengenalinya. Ini sangat menjengkelkan. Chu Feng cemberut ketika mendengar kata-katanya. Apakah Raja Naga perkasa sepertiku perlu mengingat kalian para bajingan kecil? Kalian pikir kalian siapa? Aku punya musuh yang tak terhitung jumlahnya. Apa menurutmu kalian bahkan bisa diperingkatkan di antara mereka? Setelah mengatakan ini, ekspresi Chu Feng menjadi lebih menghina. Apa kau sudah melupakanku? Kalian keparat, apa kalian pikir kalian si Qin Xiao bajingan itu? Raja Naga ini tidak sudi mengingat kalian semut. Inilah gaya Raja Naga ini. Inilah gaya Raja Naga ini. Chu Feng merasa sangat senang ketika dia berpikir tentang betapa kerennya dia berpura-pura. Perasaan pamer yang tak terlihat ini sangat memuaskan. Ini jauh lebih mengesankan daripada berpura-pura menjadi menantu laki-laki, bukankah ini peran yang seharusnya saya miliki? Dunia akan selalu begitu indah tanpa Qin Xiao. Keren sekali. Setelah melihat perilaku Chu Feng, yang lain memang terkejut. Mengapa orang ini bertingkah seperti preman? Bagaimana dia bisa terlihat seperti karyawan yang serius? Jika aku hanya memelototinya, dia akan ditarik rambutnya dan dimarahi. Jika aku mengucapkan beberapa patah kata, bukankah dia akan ditekan ke tanah dan digosok? Namun, Chu Feng tidak menahan diri setelah melihat ketakutan mereka. Apakah kamu bercanda siapa aku Chu Feng? Aku adalah Raja Naga. Sekarang dia telah dibersihkan, dia memiliki status dan posisi meskipun fondasi dan koneksinya masih sedikit kurang, dia tidak bisa dibandingkan dengan kakek Long dan yang lainnya. Tapi dalam hal status posisi dan kekuatanku, aku pasti bisa berbicara dengan setara, kan paling-paling aku hanya 1 atau 2 tingkat lebih rendah. Tepat ketika Chu Feng merasa santai dan nyaman hampir naik ke surga, sebuah tangan diletakkan di bahunya. Ya Tuhan, Xiao Qinglong, kamu di sini, aku bertanya-tanya mengapa tidak ada yang bisa menemukanmu, jadi kamu datang ke sini untuk memimpin tim operasi khusus. Qin Xiao memeluk bahunya dengan gembira, kata-kata dan wajahnya penuh kegembiraan seperti teman dekat yang bersatu kembali setelah perpisahan yang lama membuat orang menangis. Bab 258 Jaring Surga. Chu Feng tidak bisa menahan diri dan segera melompat dan berkata, sialan Qin Xiao, kamu benar-benar mengejarku ke sini. Kamu bip-bip sialan, aku menyetubuhimu, dasar bip abadi. Dalam sekejap, Chu Feng merasa bahwa meridian Ren dan dunia terbuka dan mulutnya seperti dilengkapi dengan kekuatan tak terbatas dan dia meluncurkan rentetan serangan kritis ke Qin Xiao.
Qin Xiao diam-diam memperhatikan ekspresi mudah tersinggung Chu Feng lalu terkekeh. King Long kecil, kamu lucu sekali, nakal lagi kamu tidak mendengarkan. Petik. Setelah mendengar kata-kata marah Qin Xiao, Chu Feng terdiam dan mentalitasnya sedikit rusak. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa memiliki kontak dengan Qin Xiao. Suasana hatinya sedang tidak baik. Dia bahkan ingin menjambak rambut Qin Xiao dan menamparnya beberapa kali seperti yang dia lakukan pada Ye Chen. Sialan. Aku baru menikmati beberapa hari kehidupan yang baik, kenapa Qin Xiao benar-benar datang kepadaku lagi? Tidak bisakah kau membiarkan dirimu lepas begitu saja? Orang ini benar-benar musuh bebuyutannya sendiri. Chu Feng tidak ingin memperhatikan Qin Xiao. Dia berbalik dan melihat Long Yu dan Ye Chen. Apa kalian merasa dirugikan? Kalian tidak terlihat seperti orang jahat. Katakan saja padaku dan aku akan membuat keputusan untukmu. Jika kalian dirugikan, aku akan mencari keadilan untuk kalian. Mendengar perubahan sikap Chu Feng yang tiba-tiba, Long Yu dan yang lainnya tertegun sejenak, lalu dengan cepat mengangguk dan berkata, ya, Komandan Chu, kami dianiaya, itu saja. Sebelum dia selesai, Chu Feng berhenti mendengarkan dan menyela seperti yang diharapkan, memang seperti yang saya harapkan. Dia mengabaikan kata-kata Long Yu selanjutnya dan berbalik untuk melihat Qin Xiao. Dia mengangkat kepalanya dan menarik napas dalam-dalam dan berkata, Qin Xiao, aku tidak menyangka setelah tidak bertemu denganmu untuk sementara waktu, kamu masih sama seperti dulu. Kamu benar-benar menggunakan puluhan nyawa untuk menjebak orang lain. Kamu sudah keterlaluan. Bukan puluhan nyawa. Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini. Bagaimana bisa saya mendengar bahwa hanya ada satu nyawa yang hilang dan puluhan orang terluka parah dan akan lumpuh? Ekspresi Chu Feng berubah serius dan dia berkata, berhenti bicara omong kosong, ini tidak penting. Kamu hanya perlu tahu bahwa kamu ditangkap. Saat dia mengatakan ini, dia mengeluarkan borgol yang telah dia buat. Qin Xiao, jangan berjuang. Meskipun aku benar-benar tidak ingin melakukan ini, kamu benar-benar sudah bertindak terlalu jauh kali ini. Aku tidak bisa membiarkanmu pergi dan terus menyakiti orang lain. Meskipun dia mengatakan itu disesalkan, senyum buas di wajah Chu Feng hampir meregang ke telinganya dan dia sama sekali tidak terlihat menyesal. Namun, Chu Feng masih menghela nafas dan berkata dengan nada menyesal, Qin Xiao, kamu bertindak gegabah di kota Jingyu sebelumnya, tetapi aku tidak menyangka kamu akan begitu tidak bermoral di tempat lain. Namun, jaring surga itu luas dan tidak ada yang bisa lolos darinya. Qin Xiao, berhentilah berjuang, hentikan, kamu ditangkap. Setelah mengatakan itu, Chu Feng meraih tangan Qin Xiao dan memborgolnya. Qin Xiao menunggu dengan tenang sampai dia selesai berbicara lalu meletakkan tangannya yang lain di dahinya. Xiao Qinglong, apa kau gila? Apa kau sedang berakting dalam acara TV bersamaku? Dan kau bilang, jaring surga akan menyusul, apa kau kecanduan bermimpi? Qin Xiao mengatakan ini dan memukul dahinya dengan tangan belakangnya lagi hingga menjatuhkan topinya. Lalu dia berkata dengan marah, bahkan jika mereka dituduh secara salah, mengapa kamu berdebat denganku? Tangkap dia, aku hanya di sini untuk menonton pertunjukan. Apa kamu gila? Apa yang salah denganmu? Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, Chu Feng tersadar. Sialan. Qin Xiao ini keterlaluan. Akhirnya aku mendapat kesempatan dan ingin membunuh Qin Xiao dengan plot twist, tapi kenapa Qin Xiao langsung membangunkanku? Aku tidak mau bangun. Chu Feng memandang Long Yu dengan marah dan berkata, katakan padaku, apakah orang ini menjebakmu secara tidak adil? Long Yu mengerang, tidak tahu apa yang sedang terjadi di antara mereka berdua untuk sesaat. Rasanya seperti mereka hanya bercanda. Namun setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Long Yu berpikir sejenak. Meskipun dia memiliki dendam terhadap Qin Xiao, situasi saat ini tidak ada hubungannya dengan Qin Xiao. Jika dia berbicara dengan ceroboh, dia mungkin menyeret Qin Xiao ke dalamnya. Dalam hal itu, dia akan bertarung 1 lawan 2 dan dia tidak bisa menahan serangan Qin Xiao dan Long Hang. Pada akhirnya, bahkan jika itu tidak ada hubungannya dengan dia tetapi Qin Xiao dianiaya, dia akan berada dalam masalah jika dia pergi untuk mengeluh kepada kakek Long. Memikirkan hal ini, Long Yu berkata, Tuan, Anda salah paham. Bukan Qin Xiao yang menjebak saya, itu adalah Qin Xiao, apakah kamu dengar itu? Mereka bilang kamu yang menjebak mereka. Apalagi yang ingin kamu katakan? Lupakan saja, aku tidak ingin mendengar alasanmu. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, tunggu sampai saya menangkap Anda dan mengurung Anda. Chu Feng berteriak pada Qin Xiao dengan marah sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya. Qin Xiao menatapnya dalam diam, tidak tahu apakah dia harus bekerja sama dengannya. King Long kecil ini sudah lama tidak kulihat, kenapa dia terlihat begitu gugup? Qin Xiao terdiam lama sebelum akhirnya dia bertanya dengan ragu-ragu. Xiao Qinglong, kalau tidak berhasil, bagaimana kalau kuberikan beberapa jarum akupuntur? Kupikir masalahmu cukup serius. Aku tidak akan mendengarkan. Jangan mencoba berdalih, itu tidak ada gunanya. Hentikan, semua orang di luar adalah orang. Qin Xiao menghela nafas ketika mendengar perasaan bahwa naga hijau kecil ini agak tanpa harapan. Aku bahkan belum memprovokasinya, kenapa dia menjadi begitu buruk? Ini membuatnya sulit untuk terus menyiksanya. Long Hang tidak bisa menahan diri dan melangkah maju untuk menarik Chu Feng dan berkata, Komandan, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi, bagaimana kalau Anda mengurus situasinya di pihak saya dulu? Ketika Chu Feng mendengar kata-katanya, dia memberinya tatapan tidak senang lalu berkata kepada Long Yu, Ye Chen, aku memberimu satu kesempatan. Katakan padaku apakah orang ini menjebakmu. Petik.
Setelah mendengar perkataan Chu Feng, Long Yu terdiam. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Ye Chen tidak tahu bagaimana menjawab. Meskipun dia tidak senang dengan Qin Xiao, dia merasa bahwa ini bukanlah orang yang baik. Tetapi masalahnya adalah dia bahkan lebih tidak senang dengan Chu Feng. Melihat Chu Feng tampak merasa tertekan di depan Qin Xiao, dia merasa lega seluruhnya. Ye Chen berkata langsung, Chu Feng, jangan mencoba menjebak orang lain. Long Hang yang menjebak kita. Ini tidak ada hubungannya dengan Qin Xiao, brengsek. Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Chu Feng menamparkan wajahnya. Sialan kau, bodoh, kau bahkan tidak menggunakan kesempatan yang kuberikan. Kau bertingkah seolah kau sangat mampu, bukan? Chu Feng berkata sambil memukul Ye Chen beberapa kali lagi menyebabkan wajahnya membengkak dan darah keluar dari mulutnya. Melihatnya seperti ini, Chu Feng merasakan amarahnya mereda. Dia melambaikan tangannya dan berkata, kemarilah, bawa mereka berdua kembali. Terutama jaga baik-baik orang idiot ini. Dia membuatku sangat marah. Mendengar perkataannya, penjaga yang sudah menjadi anggota tim khusus negara Yan maju dan membawa keduanya pergi. Sebelum pergi, Chu Feng langsung menendang Ye Chen, menendangnya keluar dan mendarat di kereta kuda. Sialan kau makhluk bodoh, kau akan mendapat masalah nanti. Chu Feng mengutuk dalam hatinya. Ding. Mentalitas Ye Chen meledak, nilai takdir 520. Qin Xiao langsung merasa nyaman ketika mendengar suara yang telah lama hilang ini. Setelah bermain selama berhari-hari, akhirnya saya mulai bekerja. Harus saya akui, saya masih sedikit merindukannya. Bab 259 tidak pernah terjadi. Qin Xiao merasa sedikit malas dan lupa apa yang harus dia lakukan. Memikirkan hal ini, Qin Xiao mengaitkan lengannya di bahu Chu Feng dan berkata, Xiao Qinglong, kau hebat. Kau bergaul dengan sangat baik dan cepat. Aku khawatir tentang bagaimana kabarmu setelah tidak bertemu denganmu untuk sementara waktu. Ding. Chu Feng langsung membagi nilai takdir 857. Pergi dari sini, aku sedang bertugas sekarang. Sebaiknya kau tidak menghalangiku atau aku akan menangkap. Chu Feng berkata dengan tidak senang. Qin Xiao memutar matanya. Kau tidak melakukan pekerjaanmu. Apa kau seharusnya melakukannya seperti ini? Aku tidak mengatakan sesuatu yang kasar padamu. Tetapi kita sudah lama tidak bertemu dan kau bahkan tidak tahu bagaimana menunjukkan penghargaan. Chu Feng menyipitkan mata padanya dan berkata, kenapa? Bagaimana kalau aku memborgolmu dan menyeretmu pergi? Sial, aku sangat terkesan padamu. Dasar orang tua bodoh. Tidak bisakah kau sedikit lebih serius dan bersikap seperti orang baik? Aku sudah datang jauh-jauh ke kota Yunhai, lebih dari 1000 mil jauhnya, dan kau masih berhasil mengejarku. Ada apa? Apa kau mencintaiku? Atau aku menggali kuburan leluhur keluargamu? Aku ingin kau mengejarku sampai ke ujung bumi. Persetan denganmu, aku semakin marah ketika aku berbicara tentang ini kau, bip, bip, brengsek, bip. Chu Feng mulai marah saat dia berbicara dan mulai menyerang Qin Xiao dengan kasar. Qin Xiao menatapnya tanpa berkata-kata dan berkata, Xiao Qinglong, kamu vulgar, kamu tidak elegan, kamu tidak sopan. Ding. Mentalitas Chu Feng meledak, semua nilai takdir kuda lumpur rumput 857. Ketika Qin Xiao mendengar suara perintah sistem, dia langsung tertawa yang membuat Chu Feng merasa sedikit takut. Melihat Qin Xiao hendak bergerak maju, Chu Feng terbang dan hendak menendangnya. Meskipun dia tidak menendangnya, itu tidak menghentikan Chu Feng untuk berbalik dan melarikan diri. Ini membuat Qin Xiao terdiam. Tapi untungnya aku bertemu dengan Chu Feng dan tahu apa yang sedang Chu Feng lakukan sekarang, jadi aku tidak perlu terburu-buru. Dia bisa sedikit sabar dengan wanita, apalagi Xiao Qinglong. Ini adalah kekasih yang telah bersamaku untuk waktu yang lama. Ini adalah protagonis yang telah bersamaku untuk waktu yang lama. Bagaimana mungkin aku tidak memiliki sedikit kesabaran? Namun, itu adalah hal yang baik bahwa dia bertemu Chu Feng secara tidak sengaja. Jika tidak, dia harus menghubungi keluarganya atau meminta orang tua Long untuk membantu mengirim seseorang untuk menyelidiki. Jika tidak, dengan kecerdasannya, dia benar-benar tidak akan dapat menemukan keberadaan Chu Feng. Long Hang juga pergi bersama mereka. Dia harus memastikan bahwa Long Yu dan pria lainnya yang disalahkan. Dia menghabiskan beberapa juta dolar untuk membuat salah satu preman yang sangat membutuhkan uang menjadi offline. Para bawahan yang tersisa yang kemungkinan besar lumpuh atau mengalami hemiplegia akan menelan biaya hampir puluhan juta dolar secara total sehingga Long Yu dan yang lainnya tidak boleh dibiarkan bersenang-senang. Jika tidak, bukankah uang Anda akan terbuang sia-sia? Qin Xiao terkekeh menepuk pantat kecil Su Mengke dan berkata, Mengke, ayo ikut kakak akan mengajakmu bermain, kamu yang paling penurut, jadi kali ini aku akan berkencan denganmu sendirian. Baiklah, terima kasih kakak. Ketika Su Mengke mendengar kata-kata Qin Xiao, senyum lembut seperti matahari pagi muncul di wajahnya, dia tampak begitu menyenangkan hingga ingin memeluknya dan sangat mencintainya. Meskipun bersama Qin Xiao sama saja dimanapun dia berada, yang paling penting adalah seberapa baik Qin Xiao kepadanya, dan itulah mengapa dia bahagia. Keduanya berjalan-jalan hampir sepanjang hari dan membeli sebuah villa besar yang tampak seperti sebuah rumah bangsawan kecil. Kemudian mereka kembali untuk menjemput Xiao Wu yang terluka dan Xiao Muyao yang malas yang tidak ingin bangun. Tuan Qin, apakah Anda akan pergi? Ketika Gu Ziqiu melihat Qin Xiao mengemasi barang-barangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk maju dan bertanya.
Qin Xiao melihat bahwa dia sedikit cemas dan tertawa dalam hatinya, tetapi mengangguk dan berkata, ya, setelah semua hal seperti itu terjadi dan mereka sudah cukup bersenang-senang, jadi tentu saja mereka harus pergi. Mendengar kata-katanya, Gu Zikyu merasa tidak berdaya. Dia ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Qin Xiao sepertinya mengerti apa yang dia pikirkan dan menghiburnya. Jangan khawatir Nona Gu, jangan dimasukkan ke hati bahwa aku melakukan sesuatu yang buruk padamu sebelumnya. Aku tidak akan melecehkanmu di masa depan dan aku akan memperlakukan hal-hal yang aku katakan padamu seolah-olah aku tidak pernah mengatakannya. Tidak ada yang terjadi. Saya pikir Anda dapat menerima ini kan? Gu Zikyu tercengang ketika mendengar ini dan merasa sedikit pahit di hatinya. Dia sama sekali tidak peduli tentang ini meskipun dia sangat marah tentang perilaku Qin Xiao sebelumnya. Sekarang setelah hal seperti ini terjadi pada Ye Chen, dia tidak punya energi untuk peduli tentang hal-hal ini. Dia bahkan tidak punya waktu untuk memohon pada Qin Xiao. Namun, kata-kata Qin Xiao sekarang menghalangi permintaannya sehingga semakin sulit baginya untuk berbicara. Qin Xiao menatap ekspresinya yang tak berdaya dan matanya menyipit dengan senyum. Tapi dia tidak terburu-buru. Dia percaya bahwa Gu Zikyu akan meminta bantuannya setelah Long Hang melakukan beberapa upaya. Memikirkan hal ini, Qin Xiao merasa bahwa dia menjadi semakin jahat seperti penjahat yang menyeramkan. Hehehe. Qin Xiao membawa Xiao Wu dan yang lainnya pergi ke villa besar yang dia beli di kota Yunhai. Meskipun dia bisa langsung pergi ke keluarga Long, dia masih harus membuat pengaturan untuk Liu Xiu dan yang lainnya. Aku tidak bisa membawa mereka ke keluarga Long begitu saja. Bagaimanapun, kita akan berada di kota Yunhai untuk waktu yang lama. Akan memalukan jika kakek neneknya tahu seberapa kuat dia. Qin Xiao seharusnya merasa malu. Selain itu, aku belum menyiapkan hadiah apapun untuk Tuan Long dan yang lainnya, jadi bagaimana aku bisa pergi ke rumah mereka begitu saja? Setelah tiba di villa besar, Qin Xiao memberitahu Liu Xiu dan yang lainnya tentang keberadaannya. Meskipun dia baru saja pindah, siapa Qin Xiao? Tempat yang dia beli secara alami siap huni sehingga tidak perlu membeli furnitur sama sekali, bahkan perlengkapan mandi pun sudah disiapkan untuknya. Meng Kemu Yao, kemari cepat, aku akan mentraktirmu sesuatu yang enak. Qin Xiao berkata kepada kedua loli itu. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Su Mengke ingin berjalan mendekat tetapi Xia Muyao menahannya. Mengke, kamu bodoh, mengapa kamu begitu patuh? Kamu belum diganggu oleh orang jahat ini, kan? Su Mengke memikirkannya setelah mendengar ini, lalu berkata dengan lembut, tidak juga, kakak sangat baik kepada kami. Dan bukankah kamu bahagia ketika diganggu? Aku. Ketika Xia Muyao mendengar kata-kata Su Mengke, matanya langsung membelalak. Dia jelas tidak menyangka bahwa Su Mengke yang lemah bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana aku bisa merasa sangat malu tentang ini? Xia Muyao menarik lengan Su Mengke dan berkata dengan tidak senang, gadis bodoh, kamu benar-benar tersesat oleh adik kecil ini. Jangan mengatakan hal-hal memalukan seperti itu di masa depan. Mengerti? Su Mengke memikirkannya setelah mendengar ini lalu mengangguk dan tidak menolak permintaannya. Karena kedengarannya agak tidak senonoh. Bab 260 kamu sebenarnya tahu. Melihat ini, Xia Muyao mengangguk puas dan kemudian berkata, jangan takut Mengke, aku akan melindungimu mulai sekarang dan kamu tidak akan diganggu oleh orang jahat ini. Su Mengke bergumam. Xia Muyao sangat menyukainya karena penampilannya yang baik. Dia merasa akhirnya memiliki kesempatan untuk menjadi kakak perempuan. Qin Xiao juga sangat menyukai dua loli yang tingginya sekitar 15 meter sedang berbicara satu sama lain. Aku harus mengagumi visi diriku sendiri. Terutama Su Mengke meskipun dia 2 atau 3 tahun lebih tua dari Xia Muyao, mereka sama sekali tidak terlihat berbeda. Qin Xiao sangat menyukai kedua gadis kecil ini sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk berjalan maju. Saat Qin Xiao membuat keributan seperti itu, Gu Zikyu akhirnya tidak bisa menahannya. Itu bukan karena dia memiliki beberapa masalah kecil dalam karirnya, tetapi karena dia mendengar bahwa adik laki-lakinya, Ye Chen, sepertinya tidak bisa keluar. Bahkan ketika dia pergi ke kantor polisi untuk bertanya, mereka langsung mengatakan kepadanya bahwa ini bukan di bawah yurisdiksi mereka. Gu Zikyu menyadari bahwa ini benar-benar di luar jangkauan kantor polisi. Kak Qiyu, ada apa denganmu? Kamu akan naik panggung untuk tampil, mengapa kamu terlihat begitu linglung? Melihat ekspresi khawatir Gu Zikyu, asisten itu mengingatkannya, Kak Qiyu, ini adalah penampilan pertamamu setelah meninggalkan perusahaan Chuan Mei, jadi tidak boleh ada masalah. Gu Zikyu kembali sadar setelah mendengar ini, mengangguk dan berkata, baiklah, Xiao Wen, jangan khawatir, aku tahu. Gu Zikyu secara alami tahu tentang masalah ini. Lagi pula, tidak ada bintang atau penyanyi yang tidak membutuhkan lalu lintas. Tanpa dukungan dari perusahaan, tentu saja akan lebih sulit dan masalah akan mudah muncul jika Anda tidak berhati-hati. Ini tidak berarti bahwa Anda tidak dapat mengandalkan diri sendiri, tetapi tanpa dukungan latar belakang, jika orang lain melakukan sesuatu atau menyebarkan beberapa informasi negatif, itu akan cukup untuk membuat Gu Zikyu dan yang lainnya menderita. Itulah mengapa artis memiliki perusahaan manajemen untuk membantu mereka mengatasi masalah ini. Jika dia bergabung dengan perusahaan hiburan, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Semuanya akan diatur oleh orang-orang di atas seperti saat dia berada di bawah Long Hang sebelumnya. Tapi tentu saja ada masalah. Sama seperti situasi yang dihadapi Gu Zikyu dengan Long Hang sebelumnya, semuanya harus diatur oleh perusahaan.
Asisten itu memandang Gu Zikyu dengan rias wajahnya dan tidak bisa menahan rasa kagum di dalam hatinya. Karena Gu Zikyu melakukan debutnya sendiri dan kemudian direbut oleh banyak perusahaan. Kemudian dia menemukan agensi acak untuk bekerja sama dan mampu mempertahankan statusnya sebagai ratu penyanyi. Ini harus membuktikan kemampuannya dan juga alasan mengapa asistennya peduli padanya. Bagaimanapun, Gu Zikyu sekarang sendirian dan masalah kecil apapun dapat menyebabkan masalah baginya. Namun, Gu Zikyu tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal ini sekarang. Melihat bahwa waktunya hampir habis, dia pergi ke panggung. Qin Xiao juga membawa Su Mengke dan Xia Muyao ke konser dan duduk langsung di kursi terbaik di baris pertama. Adik laki-laki, kamu benar-benar punya hati nurani. Kamu bahkan membawa kami ke konser. Ketika Xia Muyao melihat Gu Zikyu berjalan ke atas panggung dengan pakaian mewah, wajahnya langsung memerah dan dia terlihat sangat bersemangat. Su Mengke di sisi lain juga sama, melihat Gu Zikyu di atas panggung dengan mata berbinar. Qin Xiao bertanya dengan bingung, bukankah kamu sudah pernah bertemu Gu Zikyu sebelumnya, jadi kenapa kamu tidak bersemangat saat itu? Hei, kami suka menonton bintang di atas panggung, bukan penggemar gila itu. Ini berbeda, tahu. Bab 261 aku sama. Xia Muyao mengatakan ini seperti menonton TV. Bagaimana bisa apa yang ada di TV sama dengan kenyataan? Yang saya suka sepenuhnya sepihak dan saya tidak menyukai semua aspek hanya karena satu aspek. Maksudnya adalah dia tidak terlalu menyukai Gu Zikyu setelah dia meninggalkan panggung. Setelah Qin Xiao mengerti, dia berkata oh lalu melihat Gu Zikyu di atas panggung dan mengangguk setuju dengan perkataan Xia Muyao. Muyao, kamu benar, aku juga suka orang-orang seperti Gu Zikyu. Tapi aku menyukai mereka semua hehe. Mendengar tawa licik Qin Xiao, Xia Muyao tiba-tiba merasa sedikit tidak nyaman. Orang jahat berhenti bicara, kau selalu melakukan hal-hal tidak sehat sepanjang hari. Xia Muyao berkata kepada Qin Xiao dengan gigi terkatup. Qin Xiao mengangkat alisnya, menatapnya dengan senyum nakal, dan berkata, benarkah? Benarkah tidak sehat? Xia Muyao melihat seringai jahat Qin Xiao dan tahu bahwa Qin Xiao melakukan sesuatu yang tidak sehat lagi. Dia dengan marah berkata kepada Su Mengke, Mengke, abaikan saja dia dan biarkan dia sendiri. Oke. Su Mengke mengangguk lemah, tetapi tidak jelas apakah dia benar-benar mendengarkan apa yang dia katakan. Pokoknya apapun yang dikatakan Qin Xiao, itulah adanya. Konser dimulai saat mereka bertiga tertawa dan bercanda dengan tenang. Sebagian besar perhatian Xia Muyao dan Su Mengke beralih ke Gu Zikyu di atas panggung. Melihat kedua anak kecil itu sangat menyukai Gu Zikyu, Qin Xiao tidak mengganggu mereka mendengarkan lagu dan pada saat yang sama dia mulai menikmatinya sendiri. Tentu saja kami sangat menghargainya di sini. Lagi pula, sebagian besar orang memiliki kebiasaan mendengarkan musik, bukan? Terlebih lagi itu adalah penampilan ratu bernyanyi dan itu adalah acara langsung. Jadi Qin Xiao secara alami memiliki lebih banyak penghargaan untuk itu. Melihat Gu Zikyu dengan pakaian yang indah dan dengan suara yang menyenangkan itu, Qin Xiao semakin mengaguminya. Gu Zikyu seperti ini, aku ingin tahu apakah dia akan sama menawannya ketika mereka berdua sendirian di masa depan. Apakah suara itu seindah sekarang? Qin Xiao merasa sedikit malu ketika memikirkan hal ini. Bukankah dia setuju untuk bersikap serius dan menghargainya dengan cermat? Mengapa kamu tiba-tiba nakal lagi? Apa yang terjadi dengan iklim saat ini yang membuatnya begitu keruh? Mungkinkah orang di depan layar benar-benar seorang hentai? Untungnya setelah Gu Zikyu selesai menyanyikan 2 lagu, suasana tiba-tiba menjadi hidup dan semua orang bersorak untuk Gu Zikyu. Perhatian Qin Xiao juga teralihkan dan dia membiarkan kedua anak kecil itu membuat keributan. Namun sebagian besar waktu Xia Muyao yang membawa Su Mengke bersamanya. Akan sangat sulit bagi Su Mengke yang lemah untuk berteriak. Di atas panggung, Gu Zikyu melihat antusiasme para penggemarnya dan kabut di hatinya sedikit menghilang. Namun segera dia melihat Qin Xiao duduk di barisan depan dan matanya tiba-tiba berbinar. Aku ingin naik dan mengatakan sesuatu kepada Qin Xiao, tetapi kemudian aku ingat bahwa aku masih tampil dan jelas tidak pantas untuk mengobrol dengan orang lain. Namun karena dia menemukan Qin Xiao, Gu Zikyu tampak sedikit linglung sesudahnya. Setelah mengetahui situasi Ye Chen, dia menjadi sangat cemas dan tidak tahu bagaimana keadaan Ye Chen sekarang. Dan sekarang jelas bahwa satu-satunya yang bisa membantunya adalah Qin Xiao. Meskipun Long Hang mungkin memiliki kemampuan itu, ini jelas tidak mungkin karena bukankah Long Hang yang menyerahkan Ye Chen dan yang lainnya kepada Chu Feng sebelumnya. Bagaimana mungkin mereka membiarkan Ye Chen pergi? Jadi jika dia tidak mencari Qin Xiao sekarang, dia benar-benar tidak tahu siapa yang bisa membantunya. Memikirkan hal ini, dia teringat apa yang terjadi antara dia dan Qin Xiao sebelumnya. Tiba-tiba aku merasa bahwa Qin Xiao sebenarnya adalah orang yang baik, setidaknya Qin Xiao lebih jujur. Setelah dia menyatakan penolakannya dan menghentikan hubungan mereka secara parah, Qin Xiao benar-benar tidak pernah datang menemuinya lagi dan dia tidak diam-diam melakukan hal-hal untuk mempermalukannya seperti yang dilakukan Long Hang yang memaksanya untuk berkompromi. Bab 262 kamu membuatku sangat malu. Gu Zikyu memikirkannya dan merasa bahwa dibandingkan dengan dia, Qin Xiao setidaknya jauh lebih anggun.
Bahkan jika dia memiliki niat buruk terhadapku, setidaknya dia tidak menggunakan cara tercela, kan? Jika memungkinkan, tampaknya menyetujui Qin Xiao juga merupakan pilihan yang baik. Hanya saja aku terlalu keras terakhir kali yang membuat hubungan antara kami berdua sangat canggung sekarang aku tidak tahu apakah ada ruang untuk meredakan situasi. Gu Ziqiu memikirkan hal-hal ini dan menghabiskan separuh konser dengan hati yang berat. Ketika dia pergi ke belakang panggung untuk beristirahat untuk substitusi, dia mengeluarkan ponselnya. Untungnya, dia tidak menghapus informasi kontak Qin Xiao sebelumnya, jika tidak, dia tidak akan tahu apakah dia bisa menghubungi Qin Xiao sekarang. Namun, dia masih ragu-ragu apakah akan menghubungi Qin Xiao karena dia takut jika Qin Xiao tidak setuju, dia benar-benar tidak akan punya jalan keluar. Ketika memikirkan hal ini, Gu Ziqiu sebenarnya sedikit bingung karena dia tidak tahu mengapa dia begitu peduli dengan adik laki-laki seseorang. Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat karena bahkan untuk dirinya sendiri dia tidak pernah berpikir tentang bagaimana menjadi rendah hati. Tetapi setelah melihat bahwa sesuatu akan terjadi pada Ye Chen, dia merasa sangat cemas seolah-olah pihak lain lebih penting daripada dirinya sendiri. Ini bukan seperti dia belum pernah memikirkan masalah ini sebelumnya, tetapi setiap kali dia ditekan oleh dalamannya cinta saudara antara keduanya. Setelah banyak ragu, Gu Ziqiu akhirnya menelepon Qin Xiao. Setelah Qin Xiao menerima telepon, senyum segera muncul di wajahnya. Bagaimana mengatakannya, dia sekarang benar-benar merasa bahwa lingkaran cahaya protagonis adalah hal yang baik, jika tidak, Gu Ziqiu mungkin tidak cemas apalagi melakukan apapun. Tuan Qin, saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, apakah Anda punya waktu sekarang? Mendengar suara Gu Ziqiu, Qin Xiao tersenyum lebih bahagia. Gu Ziqiu sangat cemas, bagaimana dia bisa merasa nyaman mencarinya sekarang? Anda harus tahu bahwa ada puluhan ribu penggemar di luar sana yang menunggunya untuk beristirahat dan kembali ke panggung, dan pihak lain sudah tidak sabar. Apa yang harus saya lakukan? Saya merasa sangat terstimulasi dan bersemangat. Mungkinkah aku benar-benar seorang cabul? Hati Qin Xiao penuh dengan perlawanan tetapi tubuhnya berdiri tanpa sadar. Bagaimana saya harus mengatakannya? Sebenarnya saya seorang pria terhormat dan saya sepenuhnya setuju dengan pihak lain demi kepentingan orang lain. Bagaimana jika seseorang memiliki sesuatu yang mendesak dalam pikiran? Jika saya tidak setuju, orang lain akan sangat putus asa. Jadi demi keadilan Qin Xiao secara alami setuju untuk bertemu dengannya dan melihat Gu Ziqiu run. Lihat apa yang harus dipegang oleh Gu Ziqiu. Hari demi hari orang-orang jahat menuntun kita untuk mengambil jalan pintas. Apa yang akan kamu lakukan adik kecil? Xia Muyao bertanya dengan rasa ingin tahu ketika dia melihat Qin Xiao berdiri. Qin Xiao mengucapkan oh dan berkata dengan serius aku mau ke kamar mandi dan akan segera kembali. Oh. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Xia Muyao mengangguk lalu duduk di kursi Qin Xiao dan dengan bersemangat membahas sesuatu dengan Su Mengke. Sepertinya dia ingin belajar menyanyi dan menari bagaimanapun caranya. TSK, ternyata Xia Muyao cukup disukai. Dia bilang tidak, tetapi jauh di lubuk hatinya dia berpikir tentang bagaimana belajar dengan giat yang membuatnya lebih menawan saat menghadapi Qin Xiao. Qin Xiao memberinya dukungan spiritual dan kemudian pergi ke belakang panggung untuk mengurus berbagai hal untuknya. Karena Xia Muyao begitu bersemangat, bukankah tidak masuk akal jika prianya tidak membantu? Dan bukankah Gu Ziqiu guru yang baik? Aku sangat baik dan memikirkan mereka dalam segala hal. Nona Gu, apakah ada hal penting sehingga Anda tiba-tiba memanggil saya ke sini? Qin Xiao datang ke belakang panggung dan bertanya dengan senyum bingung dan sopan. Melihat ini, Gu Ziqiu tidak tahu bagaimana memulainya untuk sesaat. Umi. Qin Xiao tidak cemas melihatnya seperti ini dan masih menatapnya dengan senyum yang tampak sangat sabar. Tetapi semakin dia melakukan ini, semakin malu Gu Ziqiu untuk berbicara. Bagaimanapun, dia telah memberikan sikap dingin kepada Qin Xiao terakhir kali dan sekarang dia meminta sesuatu darinya. Siapapun akan merasa sulit untuk berbicara. Qin Xiao melihat ekspresi malunya dan berkata sambil tersenyum Nona Gu, jangan khawatir. Anda mencari saya dengan begitu mendesak sekarang. Saya kira pasti ada sesuatu yang penting. Bicaralah pelan-pelan, saya mendengarkan. Mendengar Qin Xiao mengulangi 3 kata urusan penting, Gu Ziqiu menjadi semakin cemas. Dia memandang Qin Xiao dan berkata dengan nada meminta maaf, Tuan Qin, saya tidak terlalu baik kepada Anda terakhir kali. Saya benar-benar minta maaf. Saya ingin meminta maaf kepada Anda di sini. Itu terutama karena apa yang terjadi terakhir kali terlalu tiba-tiba. Saat itu aku sedikit emosional. Aku tidak benar-benar membenci Tuan Muda Qin. Kuharap kau bisa mengerti. Bab 263 Aku sangat menyukai ini. Qin Xiao tertawa ketika mendengar itu, berkedip dan berkata, oh, kamu membicarakan ini. Kupikir kamu mencariku karena konsermu malam ini. Apakah ada sesuatu yang penting? Ternyata ini. Tidak apa-apa, ini hanya hal-hal kecil. Lagi pula, aku memang bertindak terlalu jauh terakhir kali. Tapi sekarang setelah kita membicarakannya, sebenarnya tidak ada masalah. Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Ketika Gu Ziqiu mendengar Qin Xiao mengatakan ini, dia merasa tidak berdaya sesaat. Karena bukankah perilaku Qin Xiao berarti bahwa dia sama sekali tidak punya sikap? Aku bilang aku tidak peduli tapi nyatanya aku benar-benar tidak peduli sama sekali seperti aku memperlakukan orang asing. Ini sebenarnya hal yang sangat merepotkan.
Karena bahkan jika orang lain marah selama kamu berkompromi dan membiarkannya tenang, hubungan itu sebenarnya bisa diredakan. Tetapi jika mereka memperlakukanmu seperti orang asing dan tidak memiliki emosi sama sekali terhadapmu, apalagi ini tidak berarti hanya menghubungi lagi, bahkan tidak ada kesempatan sama sekali. Qin Xiao menatap ekspresinya yang tak berdaya dan tersenyum. Nona Gu, jika ini yang Anda bicarakan, maka sebenarnya tidak perlu. Jika tidak ada lagi, saya akan pergi dulu. Saya memiliki 2 adik perempuan yang menunggu saya. Jangan. Melihat Qin Xiao benar-benar akan pergi setelah dia selesai berbicara, Gu Zikyu segera menjadi cemas dan dengan cepat berdiri dan meraih lengan Qin Xiao. Qin Xiao berbalik dan melihat ekspresi cemasnya dan bertanya, Nona Gu, apakah Anda punya hal lain untuk dikatakan? Gu Zikyu tidak repot-repot bersikap sopan lagi karena sikap Qin Xiao terhadapnya sekarang sepertinya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak ingin membuang waktunya bersamanya. Jika dia terus ragu, dia mungkin bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Jadi Gu Zikyu buru-buru berkata, Tuan Qin, saya sebenarnya mencari Anda untuk meminta bantuan Anda. Adik laki-laki saya, Ye Chen, sedang dalam masalah sekarang. Anda pasti tahu tentang ini, kan? Jadi, bisakah Anda membantu dan menyelamatkannya? Qin Xiao mengangkat alisnya ketika mendengar ini. Nona Gu, apakah ini alasan Anda datang kepada saya? Ya, benar, ini karena masalah ini. Meskipun saya tahu ini merepotkan, saya harap Anda dapat membantu saya, Tuan Qin. Tolong. Gu Zikyu mengatakan ini karena dia takut Qin Xiao tidak akan setuju, yang membuatnya tampak semakin cemas. Meskipun menjadi seorang penyanyi juga merupakan jenis bintang, dia hanya bertanggung jawab untuk bernyanyi dan tidak memiliki keterampilan akting yang mendalam seperti jenis bintang lainnya. Jadi sebagai perbandingan, dia tampak jauh lebih sederhana. Dulu tidak apa-apa dan saya masih bisa tetap tenang, tetapi sekarang setelah saya melihat ada sesuatu yang salah, saya langsung menjadi cemas. Qin Xiao melihat ekspresi cemasnya dan itu memang perasaan yang berbeda. Apalagi karena itu konser orang lain, pakaiannya yang indah membuatnya terlihat semakin berseri dan menawan. Qin Xiao sangat menyukainya. Tapi dia tidak menunjukkan apa yang sedang dia pikirkan. Apa kau bercanda? Dia seperti para pembaca yang telah melihat banyak hal di dunia. Bagaimana bisa dia tidak sabar seperti Gu Zikyu? Semuanya tenang. Jangan biarkan semua orang tahu bahwa kamu adalah seorang hentai, jika tidak, akan sulit bagi kita untuk melakukan sesuatu, oke? Qin Xiao menahan ekspresinya dan menghela nafas. Jadi, itulah mengapa Nona Gu, Anda membuat saya berada dalam posisi yang sulit. Bagaimana mungkin? Melihat ini, Gu Zikyu buru-buru berkata, meskipun Ye Chen memang menyebabkan beberapa masalah, dia pasti dianiaya, tetapi sekarang dia telah ditangkap. Jika Anda bersedia membantu, Tuan Qin, saya yakin kita dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Gu Zikyu cukup yakin akan hal ini karena apa yang dilakukan Long Hang tidak terlalu halus. Meskipun Ye Chen memang memberi pelajaran kepada banyak orang, dia tidak benar-benar membunuh siapapun. Siapapun akan menduga bahwa Long Hang telah menjebaknya, tetapi ini bukanlah tugas yang sulit bagi Long Hang. Kuncinya adalah bagaimana membuktikan bahwa itu benar. Qin Xiao memandang Gu Zikyu dan berkata, Nona Gu, kesulitan yang saya bicarakan tidak hanya di area ini, tetapi juga di area lain juga. Gu Zikyu bingung ketika mendengar ini dan bertanya kepada Master Qin, apa maksudmu? Qin Xiao menatapnya dengan tenang dan berkata, Nona Gu, sejauh yang saya tahu Ye Chen bukan saudara kandungmu kan? Ya, itu benar. Gu Zikyu mengangguk dan tidak menyangkalnya, tetapi dia tidak tahu mengapa Qin Xiao mengatakan ini. Melihat ini, Qin Xiao melanjutkan, jika itu masalahnya, maka Anda ingin saya membantu Anda menyelamatkannya. Gu Zikyu mengerang, matanya menjadi lebih bingung. Tuan Qin, apakah ini masalahnya? Qin Xiao langsung tertawa. Nona Gu, meskipun aku berjanji untuk tidak mengganggumu sebelumnya, kamu tidak bisa bertindak terlalu jauh, kan? Kalian semua tahu apa yang kupikirkan tentangmu sebelumnya. Bahkan jika aku bilang aku tidak akan melakukan apapun padamu lagi, kamu memintaku untuk memberikannya kepada pria lain yang tidak ada hubungannya denganmu untukmu. Dan kamu benar-benar bertanya kepadaku apakah itu ada hubungannya denganmu. Setelah mendengar kata-kata Qin Xiao, Gu Zikyu langsung mengerti maksud Qin Xiao. Jelas Qin Xiao berpikir bahwa dia dan Ye Chen tidak memiliki hubungan darah sehingga dia berpikir bahwa dia mempermainkan Qin Xiao dan membantunya menyelamatkan pria lain. Memikirkan hal ini, Gu Zikyu buru-buru menjelaskan tidak, meskipun Ye Chen dan aku tidak memiliki hubungan darah, bukan seperti yang Anda pikirkan, Tuan Qin. Dia dan aku benar-benar hanya saudara dan saudari. Benarkah? Aku tidak percaya kecuali kau membuktikannya. Qin Xiao berkata langsung. Gu Zikyu terdiam sejenak ketika mendengar ini. Bagaimana dia bisa membuktikan ini? Qin Xiao berkata bahwa dia tidak mempercayainya tetapi dia tidak dapat membuktikannya dengan cara lain. Gu Zikyu berada dalam dilema tidak tahu bagaimana membuktikan hubungannya dengan Ye Chen dan membuat Qin Xiao mempercayainya. Tuan Qin, tolong percayalah, saya benar-benar tidak bermaksud seperti itu. Gu Zikyu berkata dengan cemas karena takut Qin Xiao akan benar-benar salah paham. Jika itu terjadi, belum lagi membantu hubungannya, hubungan antara keduanya mungkin akan menjadi lebih buruk. Dia tahu betul bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menerima situasi seperti itu. Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kamu berkata begitu, aku akan dengan enggan mempercayaimu. Mendengar kata-kata Qin Xiao, Gu Zikyu merasa lega.
Dia buru-buru berkata, Tuan Qin, bisakah Anda membantu saya? Saya percaya Xiao Chen benar-benar dianiaya, dan saya juga tahu bahwa Tuan Qin memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda Long Hang. Bisakah Anda membantu? Itu tidak bisa dilakukan. Kenapa? Gu Ziqiu menatap Qin Xiao dengan heran, bertanya-tanya mengapa Qin Xiao masih menolak. Apakah itu benar-benar karena apa yang terjadi terakhir kali sehingga dia tidak mau membantu? Jika demikian, maka tidak ada yang bisa dia lakukan. Bagaimanapun, dia sudah meminta maaf dengan rendah hati dan membuat segala macam kompromi, tetapi Qin Xiao tidak mau membantu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Qin Xiao duduk di kursi, menatapnya, dan berkata, Nona Gu, bukannya saya tidak mau membantu, tetapi saya tidak punya pilihan lain. Bagaimana bisa Tuan Qin tidak memiliki hubungan baik dengan Tuan Muda Long Hang? Selama Anda maju, Tuan Muda Long Hang seharusnya menghormati Anda, kan? Gu Ziqiu menatap Qin Xiao dengan cemas. Qin Xiao tertawa dan berkata, Nona Gu, Anda terlalu memuji saya. Anda harus tahu bahwa ini bukan kota Jingyu, saya sama sekali tidak punya muka. Hanya saja semua orang terlalu memuji saya. Terlebih lagi, kakakmu Ye Chen sekarang dibawa oleh Chu Feng. Kamu harus tahu bahwa Chu Feng bukan orang biasa. Selain itu, ada sesuatu yang tidak menyenangkan antara dia dan aku. Aku rasa jika dia mendapat kesempatan, dia akan ingin memukulku. Katakan padaku apa yang harus kulakukan dalam situasi ini? Setelah mengatakan itu, Qin Xiao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas padanya, menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Setelah mendengar ini, Gu Ziqiu merasa putus asa untuk sesaat. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao tidak punya cara untuk membantunya. Jadi, apa yang harus dia lakukan sekarang? Namun pada saat ini, Qin Xiao melihat ekspresi putus asanya dan melanjutkan. Juga, Nona Gu, meskipun saya telah menjelaskan sikap saya tentang apa yang terjadi terakhir kali dan hanya mengatakan bahwa saya tidak memasukkannya ke dalam hati, Anda tidak benar-benar berpikir itu tidak terjadi, kan? Gu Ziqiu terdiam sesaat setelah mendengar ini, tetapi dia segera menyadari bahwa Qin Xiao seharusnya memiliki kemampuan, tetapi Qin Xiao tampaknya tidak mau membantu. Memikirkan hal ini, Gu Ziqiu dengan cepat menyampaikan permintaan maafnya dan memohon pengampunan Qin Xiao. Tuan Qin, saya benar-benar minta maaf atas apa yang terjadi terakhir kali, saya bereaksi dalam keadaan panik. Jika itu terjadi lagi, saya tidak akan pernah melakukannya lagi. Ya. Qin Xiao tersenyum ketika mendengar ini wanita ini akhirnya mengatakan apa yang ingin dia dengar. Gu Ziqiu merasa ada sesuatu yang salah ketika dia melihat ini tetapi ketika dia melihat sikap Qin Xiao saat ini, dia merasa lega. Karena dia bisa melihat bahwa Qin Xiao masih memiliki perasaan padanya. Kalau tidak, kenapa dia terlihat begitu bahagia setelah mendengar apa yang saya katakan? Meskipun dia sedikit khawatir Qin Xiao akan benar-benar melakukan sesuatu yang salah, dia sudah memikirkannya dengan cermat sebelumnya. Jika dia benar-benar memiliki hubungan dengan Qin Xiao, itu tidak akan menjadi hal yang buruk. Setidaknya mereka jauh lebih baik daripada Long Hang, kan? Bab 264 kamu harus patuh. Gu Ziqiu memikirkan ini dan mengangguk ya, Tuan Qin. Kemudian seolah-olah dia telah mengambil keputusan, dia menggigit bibirnya dan berkata Tuan Qin, jika Anda bersedia membantu saya akan. Berbicara tentang bagian terakhir, Gu Ziqiu merasa sedikit malu dan tidak tahu bagaimana cara membuat janji. Karena dia menemukan bahwa dia sepertinya tidak memiliki banyak keuntungan. Jika itu orang lain, dia akan bingung dan mungkin akan berkata selama kamu bersedia membantu, aku akan menyetujui permintaanmu. Namun, saat menghadapi Qin Xiao, dia merasa sedikit tidak mampu mengatakan ini. Karena Qin Xiao tidak terlihat seperti tipe orang yang dia kira. Jika dia mengatakan itu, Qin Xiao mungkin berpikir dia mempermalukannya. Dan bahkan jika bukan itu masalahnya, apakah Qin Xiao akan menyetujuinya jika dia berkata demikian? Ketika Gu Ziqiu memikirkan ini, dia merasa tidak berdaya dan tidak tahu bagaimana berbicara dengan Qin Xiao. Oh, sudahlah. Qin Xiao merasa sedikit kasihan padanya ketika dia melihat betapa lemahnya dia. Dia berdiri dan berjalan ke arah Gu Ziqiu, memeluknya, dan menghiburnya dengan lembut. Ziqiu, jangan khawatir, itu membuatku sedih. Ketika Gu Ziqiu merasakan gerakan Qin Xiao, tubuhnya sedikit menegang. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Qin Xiao, hatinya tersentuh. Dia tidak menyangka Qin Xiao akan begitu perhatian, yang membuatnya sedikit terharu. Kesukaan Gu Ziqiu +1+1. Mendengar perintah sistem, Qin Xiao tersenyum dalam hatinya lalu mengangkat dagu Gu Ziqiu dan menatapnya. Gu Ziqiu sedikit tersipu ketika melihat kelembutan di mata Qin Xiao setelah melakukan kontak mata dengannya. Gu Ziqiu tidak menyangka Qin Xiao akan begitu langsung, itu agak berlebihan. Meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Qin Xiao, melihat perilaku Qin Xiao membuatnya merasa tidak enak. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah menjara salah satu pahlawan wanita, Gu Ziqiu, nilai takdir Ye Chen adalah 3.000. Bum bum bum. Kak Qiyu, apa kamu masih merasa tidak enak badan? Kalau memang tidak memungkinkan, mari kita akhiri saja konsernya hari ini. Orang-orang di luar sudah tidak tahan lagi. Asisten Wang Yan datang lagi ke ruang tunggu. Dia sudah datang ke sini berkali-kali sebelumnya, setiap kali semakin cemas dari yang terakhir. Tidak mungkin penyanyi manapun di sebuah konser beristirahat selama hampir 1 jam. Bukankah ini hanya memanfaatkan penggemar? Pada awalnya, penggemar masih bisa memahami dan bahkan peduli dengan situasi Gu Ziqiu. Namun belakangan orang tidak peduli siapa Anda dan mulai membuat masalah.
Dalam situasi seperti ini, akan lebih baik memberitahu mereka sejak awal bahwa konser dibatalkan sehingga mereka dapat langsung masuk dengan tiket mereka saat ini. Daripada membuat orang menunggu hampir 1 jam kan? Gu Ziqiu juga tahu ini dan tanpa mempedulikan kesehatannya sendiri, dia dengan cepat menanggapi bahwa pihak lain akan segera tiba. Wang Yan tidak punya pilihan selain turun dan membuat pengaturan. Untungnya itu konserku sendiri jadi aku menyiapkan banyak kostum kalau tidak aku tidak tahu bagaimana caranya keluar. Setelah merapikan diri, Gu Ziqiu terhuyung-huyung ke depan panggung, meminta maaf kepada para penggemarnya segera, dan membuat alasan untuk menjelaskan masalah kesehatannya. Aku tidak tahu apakah itu hanya untuk pertunjukan atau apakah itu benar-benar tak tertahankan tetapi Gu Ziqiu meminta staf untuk membawakannya bangku. Semua orang melihat bahwa dia sepertinya tidak berpura-pura dan bahkan suaranya sedikit berubah sehingga beberapa orang berhenti marah. Pada saat ini Qin Xiao juga meninggalkan ruang tunggu dan duduk kembali di kursinya di antara penonton. Adik kecil, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu begitu lama kembali? Apa kamu melakukan sesuatu yang buruk? Ketika Xiao Muyao melihat Qin Xiao kembali, dia menatapnya dengan bingung dan bertanya. Qin Xiao memutar matanya dan berkata, apa maksudmu dengan hal-hal buruk? Mu Yao, kamu semakin nakal. Kamu selalu berpikir buruk tentangku. Kamu harus belajar dari Meng Ke yang lebih patuh dan masuk akal. Kamu sama sekali tidak disukai. Benar Meng Ke. Qin Xiao mengatakan ini sambil memeluk Su Mengke di lengannya. Wajah Su Mengke sedikit memerah dan tanpa sadar dia mengangguk setuju dengan Qin Xiao. Namun saat dia bersandar di pelukan Qin Xiao dan mencium aroma Qin Xiao dengan hidungnya, dia merasa sangat aneh. Aroma seorang wanita dan aroma bunga yang khas. Ini. Wajah Su Mengke langsung memerah dia melirik Qin Xiao diam-diam dan berkata dengan lembut kakak jahat. Qin Xiao tertegun ketika mendengar ini bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Bagaimana bisa Su Mengke mengatakan ini pada dirinya sendiri? Ini tidak mungkin, dia pasti berhalusinasi. Sial, kapan itu terjadi? Xiao Muyao tertawa segera setelah mendengar kata-kata Su Mengke dan berkata dengan nada puas. Adik kecil, apakah kamu melihat itu? Mengke sudah mengatakan bahwa kamu orang jahat, apalagi yang bisa kamu perdebatkan? Katakan padaku, apakah kamu melakukan sesuatu yang memalukan? Akui kebenarannya sekarang atau aku akan membuat kejahatanmu semakin serius. Bab 265 aku akan memperlakukanmu dengan baik. Qin Xiao memutar matanya pada tatapan nakal Xiao Muyao, mencubit hidungnya dan berkata oke, aku akan melakukan sesuatu yang buruk, oke tolong maafkan aku Nona. Hei, itu cukup bagus. Ketika Xiao Muyao mendengar kata-kata Qin Xiao, dia tertawa lebih bahagia dan bersandar dengan gembira di pelukan Qin Xiao untuk menyaksikan penampilan Gu Ziqiu. Namun, dia juga memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah dengan Gu Ziqiu dan bertanya dengan ragu. Adik kecil, ada apa dengan kakak Qiu? Dia terlihat seperti sedang mengalami masa sulit dan ekspresinya aneh. Mungkinkah dia sakit parah? Setelah mendengar ini, Qin Xiao melirik Gu Ziqiu di atas panggung. Dari senyum paksa dan posisi duduknya yang tidak wajar dan canggung, jelas bahwa dia sedang tidak enak badan. Qin Xiao menyeringai siapa tahu, tapi seharusnya tidak. Kalau tidak, mengapa kakak Qiu membuat orang menunggu selama 1 jam? Qin Xiao mengatakan ini dan melihat Gu Ziqiu di atas panggung. Karena dia, saya tidak punya penari sekarang dan saya harus bernyanyi sendiri. Tidak ada cara lain, kamu tidak bisa membiarkan orang lain berdansa denganmu sementara kamu hanya duduk di bangku, kan? Ini sangat memalukan. Ini sangat sulit. Ketika Xiao Muyao melihat betapa kerasnya Gu Ziqiu bekerja, dia segera menyerah pada gagasan untuk menjadi bintang sendiri. Dia tidak tahan dengan kesulitan seperti itu. Dia harus tersenyum dan menyenangkan orang lain meskipun dia sudah dalam kondisi yang buruk. Qin Xiao tertawa ketika mendengar ini. Bukankah begitu? Xiao Muyao berbicara kepada Su Mengke dan menyampaikan pikirannya kepadanya. Su Mengke mengangguk menandakan bahwa dia setuju dengannya. Namun, dia melihat Gu Ziqiu di atas panggung lalu melihat wajah Qin Xiao dan kemudian mengingat dan tiba-tiba menemukan bahwa aroma pada Qin Xiao sepertinya adalah aroma Gu Ziqiu. Karena mereka telah melihatnya sebelumnya dan telah menjumpainya di yacht dan di pantai sehingga mereka memiliki beberapa ingatan tentangnya. Sekarang melihat tampilan canggung dan tidak wajar Gu Ziqiu dan ketidakhadiran Qin Xiao selama 1 jam, dia tiba-tiba sepertinya mengerti sesuatu. Melihat senyum jahat Qin Xiao, wajah Su Mengke memerah dan dia berbisik di lengannya, kakak, kamu orang jahat. Ketika Qin Xiao mendengar dia mengatakan bahwa dia nakal lagi, dia tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Xiao Muyao juga tampak terkejut. Dia menatap Su Mengke dan bertanya, apa yang salah dengan Mengke? Apakah orang jahat itu melakukan sesuatu padamu? Ketika Xiao Muyao mendengar kata-kata Su Mengke, hal pertama yang dia pikirkan adalah bahwa Qin Xiao pasti melakukan sesuatu yang buruk padanya. Ini adalah sesuatu yang bisa dilakukan Qin Xiao. Bukan, itu hanya yang Qin Xiao suka lakukan. Memikirkan hal ini, Xiao Muyao mencubit pinggang Qin Xiao dan berkata dengan kejam orang jahat, jangan menggertak Xiao Mengke. Qin Xiao memutar matanya. Apa Xiao Mengke? Dia hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Apa kau benar-benar menganggap dirimu sebagai adikmu? Aku tidak peduli, kau tidak boleh membulinya. Xiao Muyao tidak akan peduli tentang semua ini. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk menjadi seorang kakak. Jadi bagaimana mungkin dia membiarkan Qin Xiao membulinya?
Qin Xiao terdiam sejenak dan hanya bisa berkata baiklah, aku tidak akan mengganggunya dan aku tidak melakukan apapun padanya. Mengke, bukankah begitu? Su Mengke menatap Qin Xiao dengan wajah memerah lalu mengangguk. Karena Qin Xiao benar-benar tidak mengganggunya, dia hanya mengerti apa yang telah dilakukan Qin Xiao selama dia pergi, jadi dia hanya mengatakan sesuatu. Xiao Muyao awalnya tidak percaya. Lagi pula, Su Mengke tidak akan mengatakan apapun bahkan jika dia diintimidasi. Tetapi setelah dia membuat janji, dia mempercayai kata-katanya. Namun, Xiao Muyao bertanya dengan bingung, karena adikku tidak mengganggumu, mengapa kamu mengatakan itu padanya barusan? Tidak ada apa-apa. Su Mengke menggelengkan kepalanya, tidak berani memberitahu orang lain tentang penemuannya. Dan bukankah Xiao Muyao menyadarinya? Aku menemukannya sendiri, tetapi mengapa Xiao Muyao tampak sama sekali tidak menyadarinya? Xiao Muyao merasa aneh, tetapi karena Su Mengke berkata demikian, dia tidak bertanya lebih lanjut. Bagaimanapun, kita tetap harus menghormati Su Mengke karena dia adalah saudara perempuan yang baik. Memikirkan penampilan Su Mengke yang berperilaku baik dan patuh, keinginannya untuk menjadi kakak perempuan tertua benar-benar terpenuhi, dan dia langsung tertawa bahagia. Melihat penampilannya yang tidak berperasaan, Su Mengke tidak tahu harus berkata apa. Dia merasa bahwa dia tampaknya tidak terlalu pintar. Bab 266 tentu saja tidak masalah. Qin Xiao melihat bahwa Su Mengke sepertinya mengerti, jadi dia membungkuk ke telinganya dan berbisik, "Mengke kecil, apakah kamu menemukan sesuatu?" Tidak. Mendengar ini, Su Mengke dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak berani mengakuinya. Namun wajah kecilnya menjadi semakin merah dan dia bisa melihat apa yang dipikirkan orang lain dalam sekejap. Ini membuat Qin Xiao tertawa segera dan dia merasa bahwa tampilan malu dan malu-malu Su Mengke benar-benar menawan. Sepertinya aku harus kembali dan memberinya hadiah yang pantas malam ini. Meskipun Su Mengke merasakan tindakan Qin Xiao, dia terlalu malu untuk menunjukkannya dan hanya bisa menyembunyikan kepalanya di pelukan Qin Xiao. Penampilan lemah ini membuat orang semakin ingin mengganggunya. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu membuat orang merasa tertekan. Namun Qin Xiao tidak bertindak terlalu jauh. Bagaimanapun, dia adalah Mengke kecil kesayangannya, jadi menggodanya saja sudah cukup. Tidak mungkin baginya untuk melakukan sesuatu yang berlebihan kepada Su Mengke di depan umum. Pihak lain bukanlah Shen Sui dan yang lainnya, jadi tentu saja mereka tidak akan memperlakukan Su Mengke dan yang lainnya dengan cara yang sama seperti mereka memperlakukan mereka. Su Mengke juga merasa lega dan kemudian mengalihkan perhatiannya ke Gu Ziqiu. Meskipun dia tahu apa yang telah dilakukan Qin Xiao pada Gu Ziqiu yang membuatnya memandang Gu Ziqiu dengan aneh, dia sebagian besar tertarik dengan nyanyiannya. Setelah konser, kedua anak itu tampaknya masih belum puas. Adik laki-laki, aku tiba-tiba menyadari bahwa Sister Qiu terlihat jauh lebih baik di atas panggung dari biasanya. Apakah ini ilusi? Xiao Muyao bertanya kepada Qin Xiao. Qin Xiao berpikir sejenak dan berkata, tidak, aku juga merasa dia sedikit lebih menawan malam ini, memberikan orang perasaan yang sangat istimewa dan tidak biasa. Saat Qin Xiao berbicara, dia mulai mengingat hanya dia dan Gu Ziqiu yang tahu alasan spesifiknya. Namun Xiao Muyao tidak tahu ini dan berpikir Qin Xiao setuju dengannya. Kemudian dia mengobrol dengan Su Mengke, tetapi Su Mengke segera memikirkan arti kata-kata Qin Xiao. Tidak mungkin, dia telah mengikuti Qin Xiao untuk waktu yang lama dan dia adalah orang pertama yang dibawa Qin Xiao bersamanya, jadi tentu saja dia paling mengenal Qin Xiao. Dan setelah jangka waktu kontak yang begitu lama, dia tahu apa yang akan dilakukan Qin Xiao hanya dengan melihatnya. Jadi meskipun dia memiliki pikiran yang sederhana, dia sangat akrab dengan Qin Xiao dalam beberapa aspek. Qin Xiao awalnya ingin mengajak mereka jalan-jalan lalu kembali tetapi Gu Ziqiu menelponnya sehingga dia harus pergi dan berdiskusi dengan pihak lain terlebih dahulu. Kalian berdua tunggu aku sebentar, aku akan berbicara dengan kakak Qiumu dan melihat apakah aku bisa membawanya pulang lalu aku akan membiarkan kalian berfoto bersama. Setelah mendengar perkataan Qin Xiao, Xiao Muyao dan Su Mengke tidak keberatan. Meskipun saya suka mendengarkan lagu orang lain, ini tidak terlalu berarti bagi saya. Qin Xiao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas ketika dia melihat ini jika setiap penggemar seperti mereka, bukankah bintang-bintang ini akan kehilangan banyak uang. Namun ketika dia berpikir bahwa ini tidak ada hubungannya dengan dia, Qin Xiao langsung setuju. Wah, bagus sekali. Hai. Kak Qiu, apakah kamu benar-benar baik-baik saja? Kenapa kamu bahkan berjalan saja kesulitan? Kenapa aku tidak mengantarmu ke rumah sakit? Setelah konser Gu Ziqiu dibantu oleh Wang Yan dan pergi ke ruang tunggu belakang panggung. Wang Yan menatap Gu Ziqiu yang kesulitan bergerak. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya dan mengapa kondisinya tiba-tiba menjadi begitu serius. Gu Ziqiu melihat ekspresi khawatir dan cemas Wang Yan menggigit bibirnya diam-diam dan berkata, tidak apa-apa, aku hanya merasa tidak nyaman di perutku, aku hanya perlu istirahat. Bab 267, apakah dia menindasmu? Benarkah? Wang Yan sedikit tidak yakin Gu Ziqiu tampak begitu pucat dan dia tidak tampak sesantai yang dia katakan. Gu Ziqiu menatapnya dan tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak bisa begitu saja mengatakan yang sebenar. Setelah Gu Ziqiu duduk, dia berkata kepada Wang Yan, oke, Xiao Yan, kamu keluar dulu. Aku harus bertemu orang lain. Aku akan berdiskusi dengannya dulu sebelum kita membahas hal lain.
Wang Yan sedikit bingung ketika mendengar ini, tetapi melihat bahwa Gu Ziqiu masih ingin bertemu dengan orang lain bahkan dalam keadaan seperti ini, dia tahu bahwa dia mungkin adalah orang penting. Kebetulan Qin Xiao juga datang ke Longe saat ini. Melihat pria tampan yang muncul, Wang Yan sedikit tertegun. Dia tidak menyangka bahwa orang yang ditunggu Gu Ziqiu memiliki penampilan yang begitu luar biasa dan begitu muda. Terutama yang memberi orang semacam perasaan jahat dan buruk bahkan lebih mengesankan. Qin Xiao melirik Wang Yan mengangkat alisnya dan berkata, "Halo wanita cantik." Oh halo. Wang Yan terkejut ketika mendengar suara Qin Xiao kemudian dia sadar dan menyapanya dengan canggung. Melihat ekspresi bingungnya, Qin Xiao merasa geli. Namun Wang Yan melihat Qin Xiao lalu ke Gu Ziqiu seolah dia mengerti sesuatu. Mungkinkah ini pengagum Gu Ziqiu? Wang Yan menjadi sedikit curiga dan merasa bahwa itu sangat mungkin. Tetapi tidak ada yang menjawabnya setelah Gu Ziqiu memintanya untuk pergi dia hanya bisa meninggalkan ruangan. Ziqiu, apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan denganku? Atau kamu sudah merindukanku secepat ini? Gu Ziqiu menekan kepanikannya dan berkata, "Qin Xiao, aku datang kepadamu untuk bertanya dengan jelas apa yang kau janjikan padaku sebelumnya bukanlah kebohongan, kan?" Setelah mengatakan itu, Gu Ziqiu menatapnya dengan gugup. Dia takut Qin Xiao menipunya dan jika itu terjadi, dia akan benar-benar putus asa. Karena Qin Xiao terlalu langsung, dia tidak punya waktu untuk bereaksi dan dinodai oleh Qin Xiao. Memikirkannya nanti, aku merasa tidak nyaman. Sepertinya aku sedikit terburu-buru. Bagaimana bisa aku setuju dengan Qin Xiao begitu cepat tanpa memikirkannya dengan saksama? Qin Xiao menatap ekspresinya yang gugup dan berpura-pura bingung dan bertanya kepada Ziqiu, "Apa yang kamu bicarakan?" Mendengar perkataan Qin Xiao, Gu Ziqiu merasa tidak enak badan. Dia dengan cepat berkata, "Tidak, Qin Xiao, apa maksudmu? Kamu berjanji padaku sebelumnya bahwa selama aku setuju, kamu bisa menyetujui apa saja." Benarkah? Qin Xiao menjadi semakin bingung setelah mendengar ini. Melihat Qin Xiao seperti ini, Gu Ziqiu tertegun dan menatap Qin Xiao dengan tidak percaya. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao benar-benar akan mendapatkannya secara gratis yang membuatnya putus asa. Kemarahan dan kebencian memenuhi hatiku, tetapi lebih dari itu adalah keputusasaan dan ketidakberdayaan. Melihat bahwa dia akan menangis, Qin Xiao merasa sulit untuk terus menggodanya. Dia mencubit dagu Gu Ziqiu dan berkata, "Aku hanya bercanda denganmu, mengapa kamu menangis? Lihat betapa sedihnya kamu membuatku." "Apa kamu bercanda?" Mendengar kata-kata Qin Xiao, Gu Ziqiu langsung marah. Qin Xiao benar-benar mempermainkannya seperti itu. Dia hampir ingin menangis putus asa, tetapi Qin Xiao sepertinya tidak peduli sama sekali. "Qin Xiao, kamu sudah keterlaluan. Apa kamu bercanda? Apa menurutmu ini lucu?" Qin Xiao melihat ekspresi marah Gu Ziqiu tetapi tidak cemas. Dia hanya melihat dalam diam saat dia melampiaskan amarahnya dengan meninju dadanya dengan tinjunya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya berhenti. Qin Xiao menatapnya dengan tertarik dan berkata, "Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Ini jelas masalahmu sendiri, bukan?" "Masalahku apa?" Gu Ziqiu sangat marah ketika mendengar ini dan dengan marah berkata kepada Qin Xiao, "Aku sudah memberikan semua yang kamu inginkan. Bagaimana kamu masih bisa menyalahkanku sekarang?" Bab 268 Ingat kata-kataku. Qin Xiao tertawa dan berkata, "Apalagi kamu peduli tentang hal-hal ini dari awal daripada peduli tentang apakah aku akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Apakah kamu benar-benar peduli pada Ye Chen sebanyak itu di hatimu? Atau apakah perasaanku padamu tidak berharga bagimu sehingga kamu hanya peduli pada mereka yang tidak penting bagiku?" Ketika Gu Ziqiu mendengar kata-katanya, dia tertegun sejenak. Dia tidak menyangka Qin Xiao akan mengatakan itu. Dia tidak menyangka bahwa Qin Xiao peduli tentang ini. Untuk sesaat, Gu Ziqiu tidak tahu bagaimana menjawab. Aku tidak, itu hanya saja Xiao Chen masih menderita. Aku khawatir sesuatu mungkin terjadi padanya jadi aku sangat khawatir. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan." "Ya." Qin Xiao tertawa. Melihat ketidakpercayaannya, Gu Ziqiu dengan cepat berkata, "Sungguh, aku tidak berbohong padamu. Lagi pula, kamu sudah mendapatkanku." Qin Xiao mengangguk setelah mendengar ini dan berkata, "Oke, karena kamu berkata begitu, aku akan memaafkanmu kali ini. Tapi kamu juga harus ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Jika tidak, bahkan jika aku setuju untuk membantumu menyelamatkan Ye Chen, aku tidak akan terlalu baik padamu di masa depan. Mengerti?" "Apa?" Gu Ziqiu menatap Qin Xiao dengan bingung, jelas tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Qin Xiao. Qin Xiao mengangkat alisnya dan berkata, "Apakah kamu lupa bagaimana kamu memanggilku sebelumnya? Sekarang kamu memanggilku dengan namaku. Sulit bagiku untuk membantumu atau bersikap baik padamu." Mendengar kata-kata Qin Xiao, wajah Gu Ziqiu yang cerah langsung memerah. Dalam benaknya, dia teringat saat dia ditekan ke dinding oleh Qin Xiao dan bagaimana dia memanggil Qin Xiao atas permintaan Qin Xiao. Sesaat Gu Ziqiu tampak seperti dikukus dan kulitnya sangat merah. Bibirnya bergetar dan dia merasa malu hanya dengan memikirkannya. Bagaimana dia berani terus memanggil Qin Xiao dengan nama-nama yang dia minta. Qin Xiao menatapnya seperti ini dan langsung menyeringai, "Ziqiu, kamu terlihat seperti tidak ingin melakukan ini. Jika itu masalahnya, maka kamu harus menanggung kesulitan."
Gu Ziqiu merasa tidak enak ketika mendengar ini. Apakah Qin Xiao masih manusia? Bagaimana bisa dia memperlakukannya seperti ini? Namun, memikirkan situasinya saat ini, dia tidak berani membiarkan Qin Xiao melakukan apapun padanya. Gu Ziqiu menggigit bibirnya dan memberinya tatapan malu dan kesal. Namun Qin Xiao tidak peduli padanya. Melihat bahwa pihak lain tidak berbicara maupun melakukan apapun, dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Tidak, saya mengerti, saya tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Gu Ziqiu ketakutan dengan penampilan Qin Xiao dan dengan cepat memohon ampun. Dia tidak berani membiarkan Qin Xiao terus melakukan apa yang diinginkannya. Jika itu terjadi, aku akan langsung mati. Itu pasti akan terjadi. Memikirkan hal ini, Gu Ziqiu segera berkompromi, tidak lagi peduli apakah dia merasa malu atau tidak. Karena bahkan jika aku tidak setuju, bukankah Qin Xiao akan mempersulitku? Aku khawatir akan lebih sulit lagi nanti. Qin Xiao berhenti ketika mendengar kata-katanya dan menatap penampilannya yang memalukan itu dengan tenang. Qin Xiao tidak tahu apakah penggemarnya akan patah hati jika mereka tahu bahwa dewi mereka bersikap seperti ini di depan mereka. Sekarang dia akhirnya mengerti mengapa begitu banyak orang menyukai selebritas. Saya sudah mengalaminya sendiri sekarang dan itu sangat menyenangkan. Qin Xiao hanya merasa bahwa atributnya telah ditingkatkan. Sungguh dosa. Jika ada sesuatu yang akan mengurangi pahala, pilih saja secara acak dari para pembaca. Bagaimanapun, Qin Xiao merasa bahwa pahalanya tidak cukup untuk dikurangi dan dia tidak akan bisa melakukannya tanpa menangkap beberapa orang untuk disalahkan. Gu Ziqiu menggigit bibir merahnya menatap Qin Xiao dan berkata dengan suara gemetar suami mohon. Qin Xiao tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Oke suamiku setuju denganmu. Bab 269 Jangan setuju. Setelah Qin Xiao pergi, Wang Yan datang ke ruang santai dan menatap Gu Ziqiu dengan bingung. Kak Qiu, ada apa denganmu? Gu Ziqiu panik dan berkata dengan cepat, tidak ada apa-apa, aku hanya sedang suasana hati yang buruk. Ya. Adik kecil, apa yang sedang kamu lakukan lagi? Apa yang membuatmu begitu lama? Xiao Muyao yang sudah menunggu di mobil di luar selama hampir 2 jam tidak bisa menahan diri untuk mengeluh ketika dia melihat Qin Xiao kembali. Qin Xiao berkedip lalu mengeluarkan foto bertanda tangan yang diambilnya dari Gu Ziqiu dan berkata apalagi yang bisa kulakukan tentu saja aku di sini untuk menyelesaikan pekerjaan ngomong-ngomong, aku membawakanmu foto bertanda tangan dari bintang terkenal ini.